Bab 311. Lagi pula, ibu kota sudah ditentukan, jadi mereka tidak bisa membuang waktu terlalu banyak di sini. Namun, ketika mereka pergi, tak seorang pun menyadari jari-jari Sue yang tersenyum bergerak sedikit. Ya, itu sebuah gerakan. Di ruang khusus itu, Su Xiao akhirnya menemukan perasaan itu. Su Xiao akhirnya mencapai pencerahan. Su Xiao tahu mengapa dulu lebih sulit baginya untuk bertarung dengan orang yang lebih kuat darinya. Karena aura mereka memiliki atribut, ada yang sekeras kilat, ada yang sepanas api, ada yang sedalam air, dan ada yang setebal tanah. Namun, ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki atribut yang berbeda. Inilah celah antara tingkat keabadian dan tingkat naga, yaitu, terdapat kekurangan atribut di antara aura. Jangan remehkan perbedaan atribut. Orang yang memiliki atribut pastilah mereka yang tidak memiliki atribut yang tidak dapat mengejar ketinggalan. Sistem, bagaimana cara menggabungkan atribut elemen menjadi kekuatan psikis? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Sistem. Setelah memanggil cukup lama, tetapi tidak ada jawaban, Su Xiao terpaksa menyerah. Namun, bagaimana saya bisa mengintegrasikan atribut ke dalam kekuatan spiritual? Masalah ini telah menghantui Su Xiao, yang membuatnya sangat bingung. Akhirnya, Su Xiao yang tak berdaya langsung mulai mencoba menggunakan kekuatan mental untuk menghirup unsur-unsur di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Namun, sekeras apapun Su Xiao mencoba, itu sia-sia, karena setelah unsur-unsur tersebut terhirup ke dalam tubuh, mereka akan diserap oleh 5 organ zang. Setelah penyerapan 5 organ zang, saya tidak bisa lagi merasakan unsur-unsur yang baru saja saya miliki. Ini membuat Su Xiao sangat kesal. Ada apa dengannya? Jelas merasa seperti ini, tetapi tidak ada cara untuk berhasil. Itu satu-satunya sistem yang dapat bertanya, dan tidak tahu di mana ia mati. Saya ingat terakhir kali mereka menerobos, itu sangat sederhana, dapat dikatakan bahwa itu alami. Tetapi mengapa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini ketika kita sampai pada diri kita sendiri? Su Xiao mencoba lagi dan lagi, gagal lagi dan lagi. Setelah itu, 5 organ zang jenuh karena Su Xiao menyerap terlalu banyak unsur. Su Xiao terus menyerap unsur-unsur di tubuhnya. Dia hanya merasa bahwa meridiannya terluka oleh unsur-unsur ini. Jika seseorang di luar memperhatikannya dengan saksama saat ini, ia akan menemukan bahwa tubuh Su Xiao menyerap elemen-elemen di sekitarnya dengan liar. Sayangnya, penglihatan dan ranah Ye Xuan masih terlalu rendah, sehingga Ye Xuan tidak dapat menemukannya sama sekali. Sue tidak dapat menahan tangis kesakitan. Su Xiao terus mendesak, tetapi rasa sakit yang hebat ini perlahan membuatnya tak mampu lagi memaksa. Untungnya, tidak ada seorang pun di ruang independen ini. Su Xiao bisa berteriak sekeras-kerasnya. Akhirnya, Su Xiao tidak tahu apa rasa sakitnya. Ia hanya merasa mati rasa. Akhirnya, Su Xiao tertidur dalam rasa sakit itu. Di bangsal, tubuh Su Xiao mulai menyerap banyak aura di sekitarnya, dan ia masih berada di ruangan itu seperti sebelumnya. Kemudian, jangkauannya semakin besar, dan akhirnya menyadarkan 2 orang yang mengawasi Su Xiao di luar. Lagi pula, kekuatan mereka di atas tingkat keabadian, jadi persepsi mereka sangat sensitif. Meskipun mereka jauh dari Su Xiao, mereka mengetahui situasinya sebelum Ye Xuan. Ada apa? Mereka masuk dan bertanya, ada apa? Tetapi jawabannya adalah wajah Ye Xuan. Melihat penampilan Ye Xuan, mereka tahu bahwa Ye Xuan seharusnya tidak menyebabkan ini. Benar saja, ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa aura di sekitar mereka dengan panik menembus tubuh Su Xiao. Ada apa? Mereka saling berpandangan dan bertanya. Sayangnya, mereka tidak tahu kekuatan masing-masing. Mereka saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Ayo, telepon dan beritahu Nyonya apa yang terjadi di sini. Mereka semua berasal dari keluarga selatan, jadi panggilan Long Fei Fei selalu istrinya, bukan Tuan Long. Baik. Seseorang menjawab, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi sebuah nomor. Ada apa? Apakah Su Xiao sudah bangun? Long Fei Fei melihat nomor khusus ini dan bertanya. Long Fei Fei tahu bahwa nomor ini milik 2 orang yang merawat Su Xiao. Nyonya, tidak, Su Xiao masih koma, tetapi tubuhnya menyerap aura di sekitarnya dengan liar. Kami belum pernah melihat kejadian seperti itu, jadi saya menelepon untuk meminta Anda dan kelima tetua datang dan melihat. Pria itu berkata kepada Long Fei Fei. Baiklah, jaga Su Xiao baik-baik. Jangan sampai dia celaka. Saya akan memanggil kelima tetua ke sini. Setelah itu, Long Fei Fei menutup telepon. Kemudian, ia bergegas menemui kelima tetua. Saat itu, kelima tetua masih berada di ruangan, memeriksa buku-buku medis mereka masing-masing untuk mencari solusi atas masalah Su Xiao. Tiba-tiba, mereka membuka mata. Kelima tetua berwajah hitam menatap seseorang, bersiap untuk mengatakan beberapa patah kata, tetapi Long Fei Fei langsung menutup mulutnya. Ia tahu jika Long Fei Fei tidak ada urusan,
ia tidak akan datang menemuinya dengan terburu-buru. Ada apa, Nyonya? Kelima tetua menatap Long Fei Fei dan bertanya. Ayo, ikut aku, Sue. Ada yang tidak beres, kata Long Fei Fei kepada tetua kelima. Ada apa? Setelah mendengarkan kata-kata Long Fei Fei, tetua kelima berdiri dan berkata bahwa tidak ada waktu untuk mengurus buku-buku medisnya. Mereka pergi bersama Long Fei Fei. Nyonya, ada apa? Saya ingat ketika saya pergi memeriksa Tuan Muda tadi pagi, semuanya dalam kondisi baik. Apakah Tuan Muda sudah bangun, atau ada apa? Beritahu saya dulu, agar saya bisa melakukan persiapan jantung. Tetua kelima menatap Long Fei Fei dan bertanya tanpa henti. Saya tidak tahu persis situasinya. Saya tahu sekarang bahwa Su Xiao tidak bangun, tetapi tubuhnya menyerap energi di sekitarnya dengan liar. Tetua kelima, Anda harus tahu bahwa aura diserap terlalu banyak sekaligus. Jika tidak dapat ditembus, itu dapat menyebabkan ledakan dantian. Jadi kita harus berhati-hati dan melihat apa yang terjadi, kata Long Fei Fei kepada tetua kelima di sampingnya sambil mengemudi. Dia tidak tahu banyak, jadi yang bisa dilakukan Long Fei Fei sekarang adalah menceritakan semua yang dia tahu. Lagi pula, kelima tetua adalah ahli dalam menyelamatkan nyawa. Yah, bukankah penyerapan kekuatan spiritual gila seperti ini hanya terjadi saat menerobos? Tapi Su Xiao masih koma. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menerobos? Setelah mendengar ini, kelima tetua berkata, ya, terobosan. Bagaimana mungkin kau tidak memikirkannya sejak awal? Sepertinya hubungan mereka benar-benar kacau. Long Fei Fei memikirkannya dalam hati. Penatua kelima, kau mungkin tidak tahu. Sebenarnya, ada terobosan saat koma dan kemudian terbangun dalam sejarah. Hanya saja hanya ada 2 catatan sejarah tentang hal seperti itu, jadi banyak orang tidak tahu. Ini juga saat di mana aku tahu ini terjadi secara tidak sengaja, kata Long Fei Fei kepada kelima tetua. Oh, apakah ada hal seperti itu? Aku benar-benar belum pernah mendengarnya. Istriku sangat berpengetahuan. Kelima tetua mengirim Long Fei Fei untuk menyanjungnya. Yah, kita masih perlu melihat apakah ini terobosan atau tidak. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah pergi dan melihat situasi di tempat kejadian, kata Long Fei Fei kepada kelima tetua, lalu menginjak pedal gas, sebuah mobil sport merah melesat di jalanan ibu kota. Tak lama kemudian, mobil itu tiba di pintu masuk rumah sakit pertama. Saat itu, banyak ahli dari rumah sakit pertama telah berkumpul di pintu bangsal Su Xiao. Agar Su Xiao dapat segera diselamatkan, Long Fei Fei yang mengirimnya secara pribadi. Namun, Long Fei Fei datang berkali-kali untuk menjenguk Su Xiao, yang juga jelas bagi semua orang. Jika Su Xiao benar-benar hidup lama dan pendek di sini, mereka tidak mudah menjelaskannya kepada Long Fei Fei. Jadi ketika ada masalah, Presiden mengundang para ahli paling berpengaruh di semua aspek rumah sakit. Su Xiao ini sama sekali tidak tahu, tetapi sekarang tahu, Su Xiao perlahan terbangun, tetapi Su Xiao merasakan seluruh tubuhnya sangat sakit. Melihat lingkungan sekitarnya, Su Xiao menyadari bahwa ia tidak lagi berada di Epiphany, tetapi kembali ke ruang putih yang luas. Sistem, apakah sistemnya ada? Sue tertawa dan berteriak kepada sistem. Apa yang bisa saya lakukan untuk tuan rumah? Sistem tersenyum kepada Sue dan bertanya. Mengapa Anda tidak menjawab ketika saya menelepon Anda tadi? Su Xiao bertanya kepada sistem. Su Xiao ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sistem tidak tahu, karena sistem tidak menerima panggilan dari tuan rumah sama sekali. Mungkin karena tuan rumah baru saja memasuki Epiphany, sehingga koneksi dengan sistem terputus. Sistem tersenyum pada Sue. Oh, mungkin saja. Ngomong-ngomong, apakah kekuatanku sudah mencapai level abadi? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Ding. Sistem akan otomatis melompat ke papan properti. Host. Su Xiao. Efektivitas tempur, 25.030. Kemampuan spesial. Go Senior, Chef Senior, Skillful Hand Rejuvenation Senior. Kemampuan. Seni bela diri kuno level abadi tingkat rendah, kemampuan atribut api level naga tingkat tinggi, kemampuan atribut air level naga tingkat tinggi, kemampuan atribut kayu level naga tingkat tinggi, kemampuan atribut tanah level naga tingkat tinggi. Bagaimana sistem ini bisa meningkatkan efektivitas tempurku begitu banyak? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Ini terutama karena host telah menembus level bawah level abadi, dan kemampuannya juga berhasil menembus, sehingga bisa meningkat begitu banyak sekaligus. Sistem menjelaskan kepada Sue sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana seni bela diri bisa menjadi seni bela diri kuno? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya, ini karena setelah tuan rumah mencapai tingkat keabadian, seni bela diri bukan lagi seni bela diri biasa, melainkan memiliki unsur-unsur di dalamnya, jadi kami umumnya menyebutnya seni bela diri kuno. Petik 2. Yang Susu ketahui adalah tingkat keabadian dan tingkat naga. Ini bukan peningkatan tingkat biasa. Ini adalah kemajuan dari perubahan kuantitatif menuju perubahan kualitatif.
Sistem berkata, Su berkata sambil tersenyum. Bab 312. Baiklah, kau boleh bilang apa saja. Ngomong-ngomong, kapan aku bisa bangun? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Penatua kelima, Su Xiao, ada apa? Long Feifei menatap penatua kelima dan bertanya. Saat pertama kali masuk, Su Xiao masih menyerap aura di sekitarnya, tetapi tiba-tiba ia kembali tenang. Perubahan suasana hati seperti ini membuat Long Feifei untuk sementara tidak bisa menerima. Maka, Long Feifei segera mengatur penatua kelima untuk memeriksa Su Xiao. Namun, melihat penatua kelima mengerutkan kening, tanpa perlu membuka mulut perlahan, Long Feifei tidak sabar dan langsung bertanya kepada penatua kelima. Aku tidak tahu tentang itu. Aku memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa bagian yang terluka sudah lebih baik, bahkan organ dalamnya yang rusak, dan dia lebih kuat daripada orang biasa. Bahkan kita belum tentu sekuat dia, tetapi aku tidak tahu mengapa dia tidak bangun. Wajar kalau dia sudah lama sadar, tapi tidak ada yang tahu kenapa. Aku hanya bisa bilang mungkin kemampuan medisku belum mumpuni, jadi aku tidak bisa memeriksanya. Aku sarankan pemeriksaan menyeluruh dengan peralatan medis modern. Kalau kita masih belum bisa menemukan penyebabnya, kita hanya bisa menunggu. Tetua kelima berkata kepada Long Feifei. Ada apa? Setelah mendengar ini, Ye Xuan berkata ke samping, tetapi segera menyadari bahwa kesempatan seperti itu tidak cocok untuknya bicara, jadi dia segera menutup mulutnya. Baiklah, aku akan merepotkan dekan untuk memeriksa Su Xiao secara menyeluruh. Long Feifei berkata kepada dekan tua di sampingnya. Baiklah, Ketua Long, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik. Dekan berkata kepada Long Feifei. Kapan aku bisa bangun? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Tuan rumah telah mencapai tingkat keabadian terendah, dan bisa bangun kapan saja, tetapi sebagian besar waktu hari ini sia-sia. Jika tuan rumah berakhir seperti ini, poin pengetahuan itu akan terbuang sia-sia. Sistem tidak bisa memberikan kompensasi, jadi kuharap tuan rumah bisa membuat rencana yang matang. Jika tuan rumah memutuskan untuk berhenti, ia bisa langsung berhenti. Ucapkan saja dalam hati. Sistem tersenyum pada Sue. Namun setelah mendengarkan sistem, Su Xiao sedikit ragu. Namun tak lama kemudian, Su Xiao memutuskan sendiri, yaitu berhenti, karena ia ingin tahu apa yang terjadi di hari komanya. Dengan meditasi di hati Su Xiao mulai merasa bahwa ia bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Dan Su Xiao jelas menyadari bahwa tubuhnya mengalami perubahan yang sangat nyata dibandingkan sebelumnya, yaitu, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagus, bagus, sungguh bagus bisa menerobos, kata Su Xiao dalam hati. Lihat, tangan Sue baru saja bergerak, kata Ye Xuan kepada kerumunan. Mendengar kata-kata ini, Long Feifei yang awalnya hendak pergi pun berhenti. Benarkah, Xiao Xuan, kau benar? Long Feifei bertanya pada Ye Xuan. Setelah beberapa saat, ini benar-benar kabar baik bagi Long Feifei, karena ini menunjukkan bahwa Su Xiao akan segera bangun, bagaimana mungkin ini tidak membuat Long Feifei gugup. Tidak, aku tidak akan salah, Feifei, kau lihat, tangan Su Xiao bergerak lagi. Ye Xuan berkata dengan penuh semangat kepada Long Feifei. Kali ini, Long Feifei melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tentu saja, dia tidak meragukannya dan mengangguk kepada Ye Xuan. Tetua kelima, kau tahu, Su Xiao seharusnya bisa segera bangun. Ketika dia bangun, dia perlu meminta tetua untuk memeriksa Su Xiao. Long Feifei berkata kepada tetua kelima. Jangan khawatir, Nyonya. Aku akan mengurusnya. Tetua kelima berkata kepada Long Feifei, begitu banyak orang di sini, tetua kelima juga tidak memanggil Su Xiao dengan sebutan Tuan Muda. Lagi pula, Long Feifei yang mengatakannya kepadanya. Dia tentu tahu betapa pentingnya hal itu, apapun yang dikatakannya. Setelah mendapat jawaban setuju dari tetua kelima, Long Feifei tidak berkata apa-apa, melainkan menatap Su Xiao dengan gugup dan tersenyum. Aku berharap bisa melihat Su Xiao tertawa di depanku tadi. Saat itu, tiba-tiba kelopak mata Su Xiao berkedut beberapa kali, kita semua tahu bahwa Su Xiao akan segera bangun, dengan ekspresi gugup. His. Aku melihat Su Xiao tiba-tiba membuka matanya, tetapi aku sudah lama tidak melihat matahari, jadi terik matahari menyakiti matanya, jadi Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk menghirup AC. Namun, kau lihat penampilan Su Xiao yang membuat jantungmu yang tadinya tegang tiba-tiba mengendur. Santai saja. Jangan khawatir. Buka matamu sedikit dan biarkan matamu beradaptasi perlahan, kata Long Feifei kepada Su sambil tersenyum. Melihat penampilan Long Feifei, kebanyakan orang menatap lurus ke depan. Bagaimanapun, penampilan yang cantik dan penampilan yang lembut benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa. Hanya saja kebanyakan orang yang hadir tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan itu, jadi mereka hanya melihatnya dari kejauhan dan tidak banyak bertindak. Lagi pula, kebanyakan orang yang hadir sudah tua, dan mereka punya hati tetapi tidak punya kemampuan.
Fei Fei, senang bertemu denganmu. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi, kata Su kepada Long Fei Fei sambil tersenyum. Su Xiao tidak berbohong. Dalam duel terakhir, bahkan Su Xiao menyerah di saat-saat terakhir. Tapi siapa sangka Long Fei Fei muncul di saat yang paling kritis. Jika Su Xiao seorang gadis, mungkin dia akan mementaskan cerita darah anjing sebagai balasannya. Bagaimana menurutmu? Sekarang semuanya sudah berakhir. Era Li yang telah berakhir. Setelah itu, duniamu akan menjadi milik Qing Bang. Tapi kurasa aku tak perlu mengucapkan selamat lagi. Seharusnya kau berhasil menembus lagi. Aku tak menyangka keberuntunganmu begitu baik. Bahkan dengan cedera seberat ini, kau bisa menembus lagi. Tapi kau baru saja mencapai tingkat keabadian. Saat kau bebas, datanglah ke klub tertinggiku. Aku akan memberitahumu sedikit tentang perbedaan antara kekuatan ini dan tingkat naga. Kalau tidak, kau tak akan tahu berapa kali kau harus jungkir balik jika kau menyeberangi sungai hanya dengan merasakan batu-batu itu, kata Long Fei Fei kepada Su Xiao sambil tersenyum. Meskipun Long Fei Fei tidak memiliki bantuan sistematis, kekuatannya sendiri jauh lebih besar daripada Su Xiao, ditambah dengan penyerapan aura Su Xiao yang luar biasa. Selain itu, setelah setiap terobosan, akan ada perubahan besar. Tentu saja, Long Fei Fei dapat merasakan semuanya sekaligus. Harus diakui, kekuatan Long Fei Fei memang sangat kuat. Meskipun Su Xiao telah berhasil menembus level abadi, masih belum ada cara untuk mendeteksi kekuatannya. Sistem, bagaimana cara membagi kekuatan di balik level abadi? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Kalau begitu, ganggu saja Fei Fei. Lagi pula, kau benar. Yang kutahu hanyalah aku tidak punya guru, aku hanya bisa meraba batu untuk menyeberangi sungai sendirian. Petik 2. Dulu, kau bisa bertanya pada Master Ye Feng jika kau tidak mengerti apa-apa. Tetapi setelah dia menerobos, aku tidak bisa menemukan siapapun untuk membimbingku. Su berkata kepada Long Fei Fei sambil tersenyum. Baiklah, nak, kau bisa datang dan bertanya padaku jika kau tidak mengerti apa-apa di masa depan. Selama aku tahu, aku bisa memberitahumu tanpa ragu, dan ada banyak ahli di klub tertinggiku. Long Fei Fei menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Adapun Ye Xuan di satu sisi, dia terkejut dan terdiam ketika mendengar bahwa Su Xiao telah menembus level abadi. Dia berdiri di sana dengan bodoh. Tahukah Anda, kakek Ye Feng bisa dikatakan memiliki bakat luar biasa di keluarga Ye, dan ia juga membuat terobosan secara tidak sengaja beberapa waktu lalu. Namun, Su Xiao, betapa hebatnya, telah mengejar jejak kakek Ye Feng. Dan beberapa waktu lalu, ia dan Su Xiao memiliki kekuatan yang sama, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, Su Xiao telah melepaskan begitu banyak kekuatan dari dirinya. Saat ini, Ye Xuan tidak punya alasan untuk menangis, karena ia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Su Xiao terlalu besar. Dulu hanya sungai kecil, sekarang menjadi sungai besar. Sekalipun mereka berusaha mengejar, mereka tidak dapat mengejar, karena sungainya terlalu deras untuk diseberangi. Haha, aku suka kakak Fei Fei seperti ini, terus terang, itu bagus. Kalau aku pergi menemuimu nanti, jangan remehkan masalahku. Su Xiao berkata kepada Long Fei Fei sambil tersenyum. Yah, aku koma beberapa hari ini, dan sekarang kau bisa putus. Su Xiao terus berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, Su Xiao sudah siap. Lagi pula, dia sudah berbaring lebih dari sehari. Dia tidak ingin terus berbaring. Oh, tidak, kau belum bisa bangun, kata Ye Xuan setelah melihat tindakan Su Xiao. Meskipun Ye Xuan tidak tahu ilmu kedokteran, dia telah melihat Su Xiao bau seperti mumi dengan mata kepalanya sendiri. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, kata Su Xiao kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Namun, melihat ekspresi Ye Xuan, Su Xiao tahu bahwa Ye Xuan tidak percaya diri. Dia tidak bisa menahan tawa getir. Jika kau tidak bisa, kau bisa menunjukkan kepada mereka bahwa aku benar-benar baik-baik saja. Setelah itu, Su Xiao berbaring lagi, siap untuk diperiksa semua orang, sehingga Ye Xuan dapat merasa tenang. Setelah itu, Presiden Zhang dan mereka secara alami melakukan pemeriksaan besar, tetapi hasil akhirnya mengejutkan mereka. Mereka benar-benar menemukan bahwa tidak ada tempat yang abnormal di seluruh tubuh Su Xiao, dan bahkan banyak indikator jauh lebih banyak daripada orang biasa. Ini mengejutkan semua dokter. Lagi pula, Su Xiao berada di ambang kematian ketika dia dikirim hari itu. Saya tidak berharap itu akan lebih baik dalam waktu sesingkat itu. Kemampuan pemulihan ini benar-benar menakutkan, jika bukan karena latar belakang Su Xiao yang tidak sederhana, mereka benar-benar ingin menjadikan Su Xiao sebagai tikus untuk belajar dengan baik. Mari kita lihat apa yang membuat Su Xiao berbeda dari orang lain. Dia memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Bab 313. Baiklah, tidak masalah. Kau boleh meninggalkan rumah sakit. Ini adalah hasil pemeriksaan rumah sakit. Baiklah,
Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Kau hanya tidak mendengarkan. Sekarang kau percaya saja. Li Yang menatap Ye Xuan dan berkata. Namun, Ye Xuan masih terkejut setelah mendengar jawaban dari dokter, jadi dia tidak menjawab kata-kata Su Xiao. Hari ini, Ye Xuan terkejut hampir lebih sering daripada seumur hidupnya. Aku tidak menyangka Su Xiao begitu kuat. Baiklah, sekarang aku bisa turun ke tanah, kata Su Xiao kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Saat pemeriksaan, perban Su Xiao telah hilang sepenuhnya. Ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Rasanya aku sudah tidur lebih dari sehari. Aku benar-benar lelah tidur. Su Xiao Xiang berkata kepada Long Feifei dan Ye Xuan. Setelah itu, Su Xiao dan Long Feifei kembali ke klub Supreme bersama. Namun Su Xiao tidak tinggal lama di sini. Lagi pula, dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada geng hijau. Long Feifei membuat mobil, dan Su Xiaobian meninggalkan klub Supreme. Sedangkan Ye Xuan, ketika Su Xiao dan Long Feifei datang ke klub Supreme bersama, mereka sudah berpisah. Lagi pula, dia tidak pulang sehari, jadi dia harus pulang. Apa? Kamu bilang Su Xiao bangun dan menerobos. Kekuatannya telah mencapai tingkat keabadian. Ye Xiu menatap Ye Xuan dan bertanya. Ya, Su Xiao telah hidup kembali dan membuat terobosan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan Su Xiao sendiri mengakuinya, jadi pasti tidak ada yang salah dengan itu. Petik 2. Dan cedera Su Xiao sudah membaik. Sekarang dia sudah dipulangkan, tetapi dia pergi ke klub Supreme duluan. Ye Xuan menatap Ye Xiu dan berkata. Dan Ye Xuan juga menceritakan pengalamannya satu persatu kepada Ye Xiu. Apakah kamu yakin Sue koma ketika kamu pergi? Ye Xiu menatap Ye Xuan dengan ragu dan bertanya. Lagi pula, bangun dari koma bukan hanya hal yang baik, tetapi juga merupakan terobosan dalam kekuatan. Ye Xiu harus memperhatikan ini. Artinya, setelah masa ini, Su Xiao benar-benar seperti Jackie Chan. Ya, kakek tidak tahu betapa sedihnya aku ketika melihat Su tersenyum. Seluruh tubuhnya diperban. Seluruh tubuhnya tampak seperti mumi yang baru saja digali dari piramida, kata Ye Xuan kepada Ye Xiu. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, Ye Xiu merasa keputusannya salah. Meskipun dia bilang dia tidak memanfaatkan waktu koma Su Xiao untuk melakukan hal yang memalukan. Tapi aku tidak membantu Su Xiao sama sekali. Sepertinya konservatismeku adalah kegagalan besar. Tak seorang pun menyangka bakat Su Xiao begitu buruk. Ye Xiu kali ini perlahan mulai menyesali, mengapa ia tak menyukai Long Feifei yang tanpa syarat membantu Su Xiaoi. Saat itu, Ye Xiu mulai teringat Ye Feng. Jika Ye Feng masih di sana, ia pasti akan mendorong dirinya sendiri untuk membantu Su Xiao. Sayang sekali Ye Feng tidak ada di sini. Meskipun Ye Feng pemarah, ia harus mengakui bahwa Su Xiao, yang ia hargai, sangat baik. Meskipun Ye Xiu menyesali ujiannya, sekarang sudah berakhir, bahkan jika ia menyesalinya, itu tak ada gunanya. Karena itu, Ye Xiu hanya bisa menahan penyesalan di hatinya. Baiklah, kau kembali istirahat dulu. Aku tahu kau pasti sudah merawat Su Xiao semalaman. Aku sangat lelah. Kau seharusnya menyayangi tubuhmu sendiri. Jangan bilang kau kakekku. Kau adalah generasi muda keluarga Ye. Di masa depan, keluarga Ye akan bergantung padamu. Jaga kesehatanmu. Ye Xiu menatap Ye Xuan dengan mata merah dan berkata, jangan khawatir, kakek. Aku tahu itu, dan aku baik-baik saja. Kakek tidak perlu khawatir. Setelah Ye Xuan mengucapkan sepatah kata, ia pergi. Adapun Su Xiao, ia sudah muncul di pintu masuk Imperial Bar. Bagaimana Su Xiao mendapatkan berita itu? Sangat mudah. Lagi pula, informasi intelijen Supreme Club tidak bocor. Su Xiao hanya bertanya pada Wang Qiang di mana mereka sekarang. Informasi sederhana seperti ini mudah dicuri. Bos. Kedua adik laki-laki di pintu melihat Su Xiao dan memanggilnya. Kemudian seorang adik laki-laki berlari masuk dengan tergesa-gesa. Bos sudah kembali, bos sudah kembali. Sepanjang jalan berlari, sepanjang jalan berteriak, Su Xiao tersenyum di kejauhan dan bisa mendengar suaranya. Setelah itu, seluruh bar di beberapa lantai mulai mendidih. Apa yang kau katakan itu benar? Apakah bos benar-benar kembali? Kau tidak mungkin salah, kan? Bukannya Wang Qiang tidak percaya, tetapi ketika ia pergi menemui Su Xiao di pagi hari, Su Xiao masih terbaring di tempat tidur dengan perban di sekujur tubuhnya. Sudah berapa lama? Bagaimana Su Xiao bisa kembali sendirian? Dan pria itu juga mengatakan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tidak, aku sudah melihat foto bos Su, jadi aku tidak mungkin salah. Adik laki-laki yang datang melapor berkata dengan tegas. Ini terjadi di beberapa ruangan di bar kekaisaran, asalkan mereka tidak percaya Su Xiao benar-benar pulih secepat itu. Jika demikian, maka kemampuan pemulihan Su Xiao terlalu dibesar-besarkan. Terutama Liu yang sibuk, tetapi dia melihat Su Xiao terluka parah, jadi dialah yang paling tidak percaya. Sungguh,
Bos sudah datang. Kalau tidak percaya, silakan lihat sendiri, kata adik laki-laki itu kepada mereka satu persatu. Sedangkan Su Xiao, kami menunggu di aula bar kekaisaran. Lagi pula, ia tahu kabar kepulangannya akan segera menyebar ke publik, dan mereka pasti akan datang menemuinya. Bos, apa kau baik-baik saja? Yang pertama datang adalah Liu Mang, yang paling tidak percaya. Melihat Su Xiao berdiri di sana, Liu Mang tampak tak percaya, dan tak kuasa menahan diri untuk menggosok matanya. Tidak apa-apa. Aku sangat beruntung menjadi bosmu. Ketika aku sampai di gerbang neraka, Raja Neraka melihatku dan menyuruhku kembali. Mereka tidak berani menerimaku. Aku tidak punya pilihan selain kembali lagi. Yah, kau baik-baik saja. Aku ingat terakhir kali kita kehilangan banyak uang. Bagaimana mungkin kita masih bisa mengalahkan semua tempat di bawah pengaruh Liang? Su tersenyum pada Liu dan bertanya. Bos, biar Wang Qiang yang memberitahu ini secara langsung nanti. Petik 2. Tapi bos, apakah lukamu benar-benar baik-baik saja? Liu menatap Su dan bertanya sambil tersenyum. Cedera terakhirnya masih belum membaik, Su Xiao terluka parah sampai sembuh. Ini benar-benar membuat Liu Xicheng tak percaya. Bahkan jika Su Xiao berdiri di depannya seperti ini, Liu Xicheng masih merasa sangat tidak nyata. Sebelum Su Xiao sempat menjawab pertanyaan Liu, Huda dan Wang Qiang tiba satu demi satu. Yah, Huda juga ibu kota. Aku bilang kekuatan ibu kota sebelumnya seharusnya tidak cukup untuk melawan sisa-sisa kelompok Liang. Hanya saja aku masih penasaran. Masuk akal untuk mengatakan bahwa bahkan dengan partisipasi Tiger, itu tidak akan menjadi lawan mereka, kan? Sue tersenyum pada kerumunan dan bertanya. Bos, Anda mungkin tidak tahu bahwa alasan utama kita bisa memenangkan sisa pasukan Li yang adalah bantuan dari klub tertinggi. Wang Qiang berkata kepada Su sambil tersenyum. Klub tertinggi, ada apa? Ceritakan padaku tentang itu. Su Xiao bertanya kepada Wang Qiang setelah mendengarkan. Setelah itu, Wang Qiang menceritakan kisah sederhana kepada Su Xiao tentang apa yang terjadi. Saat itu, Su Xiao Cai tahu bahwa tanpa disadari, Long Feifei telah banyak membantu dirinya sendiri. Yah, aku tahu tentang ini. Sepertinya aku perlu berterima kasih kepada saudari Feifei kita, kata Su Xiao kepada orang banyak sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan hilangnya sarang serigala? Setelah tersenyum, Su Xiao tiba-tiba bertanya. Tiba-tiba suasana seluruh ruangan menjadi tegang, terutama saudara-saudara asli Wolfden. Mengingat saudara-saudara mereka sendiri yang tak kunjung kembali, mereka semua bersedih hati. Bos, nama sarang serigala tidak sesuai dengan kenyataan. Terakhir kali, sarang serigala pada dasarnya terbengkalai. Awalnya, ada 12 orang dengan kekuatan setingkat naga, tetapi setelah itu, hanya aku dan 2 saudaraku yang tersisa, dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara lainnya juga berkurang lebih dari setengahnya, dan kurang dari 50 orang yang kini dapat berpartisipasi dalam pertempuran, kata Liu kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Liu, Su Xiao hanya bisa terdiam. Awalnya, kegembiraan menerima rombongan Li Yang dan Yu Sirna. Yah, sudah berakhir. Kami tidak menyangka ini akan terjadi sebelumnya. Tetapi sekarang setelah semuanya terjadi, kita harus menghadapinya dengan berani. Sekarang aku umumkan bahwa semua anggota sarang serigala yang telah mengorbankan segalanya dan semua anggota keluarga mereka akan diberikan uang pensiun sebesar 1 juta. Bagi mereka yang terluka parah, mereka tidak akan lagi menerima santunan sekaligus sebesar 500.000 yuan kepada mereka yang ikut bertempur. Setelah itu, mereka akan menerima santunan bulanan sebesar 5.000 yuan. Petik 2. Sedangkan bagi yang terluka, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan saya. Jika mereka bisa menyelamatkan 1 orang, mereka tidak peduli dengan uang. Jika mereka tidak punya uang, mereka bisa mencarinya lagi, tetapi jika mereka tidak punya orang, mereka benar-benar tidak punya. Petik 2. Melihat orang-orang di sekitar, Su Xiao melanjutkan. Tidak ada seorang pun di tangkau biasa yang meninggal dengan 500.000 yuan. Bagi mereka yang tidak bisa terus bertempur, 250.000 yuan akan diberikan sekaligus, dan 3.000 yuan akan diberikan setiap bulan di masa mendatang. Terima kasih, bos. Setelah Su Xiao selesai berbicara, kerumunan berteriak kepada Su Xiao, dan suaranya menyebar hingga jauh. Membuat beberapa pejalan kaki di sekitar mulai panik, mengira akan terjadi sesuatu. Meskipun orang-orang yang hadir tidak mendapatkan bantuan apapun, setidaknya perawatan Su Xiao membuat mereka tahu bahwa bahkan jika mereka mengalami kecelakaan di masa mendatang, keluarga mereka masih bisa mendapatkan sejumlah uang. Pengumuman ini saja telah membuat Su Xiao memenangkan hati semua orang sepenuhnya. Yah, meskipun begitu, tapi aku tetap berharap hal seperti itu tidak terjadi. Aku tidak ingin saudara-saudaraku berkurang satu persatu, kata Su kepada orang banyak sambil tersenyum. Bab 314.
Tunggu sebentar, semua orang yang ikut serta dalam pertempuran ini tidak memenuhi persyaratan yang baru saja kutemui. Setiap anggota Gua Serigala diberi 100.000, dan setiap anggota biasa diberi 50.000 sebagai hadiah. Lagi pula, semua orang sudah bekerja keras kali ini. Kurasa percuma saja aku menunjukkannya padamu. Bagi semua orang, kekayaan alami terbaik adalah uang. Su Xiaojian berkata kepada kerumunan setelah melihat sebuah lingkaran. Terima kasih, bos. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, semua orang di tempat kejadian berteriak kepada Su Xiao. Baiklah, begitu. Jangan iri pada anggota Gua Serigala saat kau pulang. Kenapa mereka mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi darimu, entah itu subsidi atau apapun? Kau tahu, setiap kali mereka bergegas ke tempat paling berbahaya, mereka harus berlatih lebih keras darimu. Ada saatnya dibayar, ada saatnya dipanen, jadi kuharap kau tidak iri pada mereka, apa gunanya iri? Kalau iri, kalian harus berlatih dengan baik dan berusaha mencapai kondisi memasuki sarang serigala. Aku meminta kalian untuk berlatih rutin itu. Selama kalian berlatih dengan sungguh-sungguh, kalian pasti akan mendapatkan sesuatu, kata Sue kepada semua orang sambil tersenyum. Kalau mau dapat lebih dari yang lain, kalian harus bayar lebih. Asal bisa jadi anggota sarang serigala, kalian bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan mereka. Kalau tidak setuju, kalian bisa langsung menantang anggota Gua Serigala. Siapapun yang kalian kalahkan, kalian bisa menggantikannya. Tapi harus kukatakan, setiap orang hanya punya satu kesempatan untuk menantang dan ditantang sebulan sekali, jadi kita harus menghargainya. Ketika kita menghargainya, kita juga harus memperhatikannya, artinya, kita harus memanfaatkan kesempatan itu dan jangan biarkan orang lain mengambil alih, kata Sue kepada orang banyak sambil tersenyum. Salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan dukungan rakyat. Lagi pula, tidak ada gangster yang punya uang pensiun setinggi itu. Alasan lainnya adalah untuk meningkatkan semangat kultivasi semua orang. Lagi pula, King Bang saat ini masih terlalu lemah. Jadi Su Xiao harus mengambil beberapa langkah khusus. Lagi pula, Su Xiao tidak miskin uang, jadi tidak perlu ragu dalam melakukan apapun. Namun, harus diakui bahwa metode Su Xiao masih sangat bagus. Setelah itu, praktik ganking menjadi populer. Aku baru saja mengucapkan kata-kata itu, kau beritahu, biarkan seluruh geng pemuda tahu, aku Su Xiao tidak akan memihak siapapun, juga tidak peduli dengan pandangan orang lain. Selama kau mampu, kau akan memiliki kesempatan untuk bersinar, tetapi jika kau tidak optimis tentang dirimu sendiri, kau ditakdirkan untuk gagal, kata Su kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Baik, bos, jangan khawatir, saya akan menyampaikan kalimat aslinya. Tapi bos punya satu hal yang ingin kukatakan padamu, yaitu, jika kau melakukan ini, perjalanan kita ke ibu kota tidak akan menghasilkan uang. Meskipun kita telah mendapatkan banyak lahan, kita telah kehilangan terlalu banyak saudara ketika kita mendapatkan lahan-lahan ini. Wang Qiang berdiri di samping Su Xiao dan berkata pelan. Tidak apa-apa. Kita bisa menghasilkan lebih banyak uang tanpa uang, tetapi hanya ada satu orang, jadi jangan mengecewakan saudara-saudara. Jangan pedulikan kerugian kecil ini. Percayalah, kerugian ini akan kembali. Su tersenyum pada Wang Qiang dan berkata, baiklah, bos, aku akan mengaturnya sekarang. Wang Qiang berkata kepada Su Xiao, dan kemudian dia siap untuk pergi mengatur. Tunggu, bawa Tiger bersamamu. Jika dia tidak mengerti apa-apa, kau bisa bicara dengannya dengan baik. Lagi pula, aku akan membiarkan Huda mengambil alih ibu kota di masa depan, jadi dia harus mengerti hal-hal ini. Petik 2. Meskipun kota Ha dulu adalah tempat pidatonya, dan dia menguasainya dengan baik, ibu kota berbeda dari tempat itu. Petik 2. Kita masih perlu lebih memperhatikan di sini. Lagi pula, masih banyak orang yang bisa melepaskan kita, kata Su kepada Wang Qiang dan Huda sambil tersenyum. Ya. Mereka menjawab dan pergi bergandengan tangan. Baiklah, jaga baik-baik, dan usahakan untuk merawatnya sesegera mungkin. Kalian bisa membawa sarang serigala ini bersamamu untuk waktu yang lama. Su Xiao menatap Liu di sampingnya dan berkata, ya, jangan khawatir, bos. Aku akan segera sembuh, kata Liu sambil menepuk dadanya. Baiklah, sekarang aku tahu apa yang terjadi di sini, aku akan pergi dulu. Kalian bisa memutuskan sendiri apa yang kalian inginkan, kata Su sambil tersenyum dan pergi. Setelah pergi, Su Xiaoxian menelepon orang-orang yang dihubunginya dalam 2 hari terakhir dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Lagi pula, jika mereka tidak menelepon balik, mereka mungkin akan sangat khawatir. Akhirnya, Su Xiaoxian menelepon kembali ke Baisa. Hei, Sasha, apa yang kau lakukan? Su Xiao bertanya pada Baisa di telepon setelah telepon tersambung. Tidak ada. Kamu sudah pulang. Kemana saja kamu 2 hari ini? Kenapa tidak meneleponku? Tanya Berta sambil tersenyum pada Sue. Oh, tidak ada. Aku hanya agak sibuk 2 hari ini, jadi aku tidak sempat meneleponmu. Ada apa?
Sekarang di mana? Aku akan datang. Sue berkata kepada Berta sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, kamu datang saja. Aku di rumah. Aku bosan 2 hari ini. Awalnya aku berencana untuk kembali ke kota X sendirian besok, tetapi teleponmu baru saja datang. Kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Baiklah, kalau begitu, aku akan datang, tapi kau harus mencari tempat bermain yang bagus, atau kita bisa jalan-jalan lagi nanti. Sue mengatakan sesuatu kepada Berta sambil tersenyum, lalu menutup telepon. Aku melihat sebuah Maybach keren melaju di jalan. Tak lama kemudian Maybach berhenti di depan gedung putih, tetapi saat itu sudah ada seorang wanita bergaun putih di depan gedung putih. Melihat Maybach yang berhenti, senyum tersungging di wajahnya, lalu menghampiri Maybach yang berhenti. Wanita ini memang Bai Sasa, dan mobil yang berhenti itu memang Su Xiao Maybach. Yah, aku belum melihatmu selama 2 hari. Bagaimana mungkin kau bisa mengubah gaya berpakaianmu? Kata Sue sambil tersenyum, menatap Berta. Kenapa menurutmu tidak cantik? Tanya Berta, menatap Sue sambil tersenyum. Cantik, bagaimana mungkin tidak cantik? Hanya saja untuk sementara ini kurang cocok. Lagi pula, kamu tidak punya gaya seperti ini sebelumnya, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Lalu, kenapa? Aku harus memakai pakaian olahraga yang sederhana dan pantas seperti itu seumur hidupku. Dulu aku memakainya karena di kota X, sebagai polisi rakyat, aku bisa melakukannya kapan saja jika terjadi kecelakaan. Tapi sekarang tidak sama lagi. Ini ibu kota. Bukan lagi urusanku. Lagi pula, kalau aku pergi dengan pacarku, aku tidak boleh berpakaian terlalu santai. Dan terakhir kali, kakak Fei Fei juga bilang, biarkan aku memakai pakaian di depanmu sesekali agar bisa memperhatikanmu. Dia bilang hanya dengan cara ini kau bisa menarik perhatianmu, kalau tidak, kau akan bosan denganku lama-lama. Baisa menatap Sue dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Baisa, Sue tersenyum tak berdaya. Entah apa yang dipikirkan Baisa. Dia baru saja mengkhianati Long Fei Fei. Fei Fei, biar kamu pakai ini, tapi Fei Fei tetaplah Fei Fei, aku adalah pacarmu. Sebenarnya, menurutku, kamu terlihat bagus saat memakai pakaian olahraga. Lagi pula, kepribadian setiap orang berbeda. Kalau Fei Fei memakainya seperti ini, efeknya akan berbeda. Tapi kalau bukan kamu, tidak ada yang bisa menggantikanmu, dan kamu tidak bisa menjadi orang lain. Jangan tertipu. Aku menyukaimu karena kamu Baisa yang unik, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Melihat Baisa seperti ini, meskipun Sue merasa aneh, sebenarnya dia masih menyukai Baisa yang kasual seperti dulu. Benarkah? Sebenarnya, aku rasa tidak nyaman berpakaian seperti ini, tapi kurasa banyak orang berpakaian seperti ini, jadi aku akan mencobanya hari ini. Karena kamu tidak suka, lebih baik aku pergi dan menggantinya. Aku juga tidak suka, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Setelah itu, Baisa keluar dari mobil dan kembali ke rumah Baisa, siap berganti pakaian. Ketika Berta keluar lagi, saatnya untuk kembali ke gaya berpakaiannya yang dulu. Melihat Sasha yang begitu pucat, Su Xiaochai merasa inilah Sasha yang pucat yang dikenalnya. Perasaannya sendiri begitu tidak nyata, membuat Su Xiao terlihat begitu kacau. Oke, pergilah ke tempat di mana kamu yang punya keputusan akhir, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita pergi ke kota terlarang. Aku belum pernah ke sana sebelumnya. Aku tidak berani tertarik dengan tempat seperti itu sebelumnya. Saat aku ingin pergi, aku mendapati orang-orang di sekitarku sudah pernah ke tempat itu. Itulah sebabnya aku belum pernah ke sana sebelumnya. Setiap kali kau bertanya di mana aku berada, aku selalu bilang dari ibu kota. Semua orang bertanya tentang tembok besar dan kota terlarang. Tapi aku hanya dari Beijing, tapi aku belum pernah ke tempat-tempat ini. Bagaimana aku bisa tahu? Jadi aku selalu terdiam. Aku akan mengunjungi kota terlarang kali ini. Lagi pula, itu tempat tinggal para kaisar dulu. Bagaimanapun kita mengatakannya, kita harus memanfaatkannya dengan baik, agar kita tidak datang ke ibu kota dengan sia-sia, kan, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Ya, aku akan mendengarkanmu. Karena kau bilang untuk pergi ke kota terlarang, kita akan pergi ke sana. Setelah Su Xiao selesai, ia menginjak gas dan melaju ke kota terlarang. Harus diakui, tempat ini memang pantas menjadi pusat politik Tiongkok. Ketika Su Xiao melihat mobil datang ke sini, suasananya penuh sesak. Dalam waktu singkat sekitar 1 atau 200 meter, jalan itu terblokir selama lebih dari 10 menit. Su Xiao akhirnya menyadari bahwa mengemudi tidak secepat mengandalkan kakinya sendiri. Dulu, Su Xiao selalu menganggapnya lelucon, tetapi saat ini, Su Xiao tahu betapa naifnya pikirannya sebelumnya. Bab 315. Lupakan saja, lebih baik kita jalan kaki saja. Tidak jauh dari tujuan. Kalau kita terus berkendara, kita tidak tahu berapa lama lagi.
Tapi kalau jalan kaki, rasanya hanya beberapa menit. Yang penting, tunggu sebentar. Aku khawatir jalannya masih macet saat aku keluar, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Baiklah, bagus. Baisa mengangguk kecil dan setuju dengan pilihan Su Xiao. Setelah itu, Su Xiao menemukan tempat parkir. Setelah itu, ia dan Baisa bergandengan tangan menuju kota terlarang. Hal pertama yang mereka lihat bukanlah kota terlarang, melainkan lapangan Tiananmen. Ada foto pemimpin besar kita di lapangan Tiananmen, sedang memandang tempat megah ini. Bahkan Su Xiao pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan serius. Melihat ekspresi serius sang pemimpin, Su Xiao merasa seolah-olah ia kembali ke momen ketika sang pemimpin berdiri di atap lapangan Tiananmen. Foto itu mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Ada apa? Baisa bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Su Xiao yang diam-diam menatap Tiananmen. Bukan apa-apa. Aku hanya melihat foto pemimpin di lapangan Tiananmen dan tiba-tiba merasa sedikit aneh, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Ayo, kita pergi ke kota terlarang dan melihat-lihat. Setelah itu, Su Xiao mengajak Baisa ke kota terlarang. Istana Kekaisaran adalah dua istana kekaisaran Tiongkok pada masa dinasti Ming dan Qing. Dahulu disebut kota terlarang, terletak di pusat poros Tiongkok, dan merupakan inti dari arsitektur istana Tiongkok kuno. Museum Istana di Beijing, dengan 3 aula utama sebagai pusatnya, meliputi area seluas 720.000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 150.000 meter persegi. Museum ini memiliki lebih dari 70 istana dan 9.000 rumah. Ini adalah salah satu bangunan kayu kuno terbesar dan terawat terbaik di dunia. Harus diakui, kota terlarang memang layak disebut sebagai istana kerajaan, yang seolah memberi kesan megah dan berwibawa. Su Xiao tak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa teknologi zaman dahulu memang luar biasa, dan Tiongkok layak diwariskan selama 5.000 tahun. Kota terlarang saja tidak mudah ditemukan di negara lain. Setelah memasuki kota terlarang, Su Xiao mendapati bahwa di sana tidak hanya ada orang Tionghoa berkulit kuning dan berambut hitam, tetapi juga orang kulit hitam berkulit hitam dan bergigi putih, serta orang kulit putih berkulit putih dan bermata biru. Harus diakui, Beijing, sebagai kota metropolitan internasional, memiliki beragam ras. Memasuki museum istana, Baisa bagaikan burung yang keluar dari sangkar, berlarian ke sana kemari bersama Su Xiao. Sasha, perhatikan penampilanmu sendiri. Kau bisa lihat orang lain sedang memperhatikanmu, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Aku tidak peduli dengan mereka. Aku keluar untuk bersenang-senang. Aku tidak peduli dengan mereka. Seperti yang kau katakan tadi, jika aku menutupi kepribadianku, aku tidak akan menjadi diriku sendiri lagi. Baisa menatap Sue dan berkata sambil tersenyum. Yah, kalau kau bilang menang, terserah kau saja, tapi jangan terlalu berlebihan. Kau lihat ada begitu banyak teman asing di sini. Tidak baik kalau mereka melihatmu. Kata Sue kepada Berta sambil tersenyum, lalu ia berhenti mempedulikan Berta. Kota itu berada di sepanjang poros tengah. Harus diakui, kota terlarang itu sangat besar. Itu hanyalah kota terlarang. Su Xiao sudah pergi lebih dari 1 jam, tetapi ia belum bisa keluar dari kota terlarang. Tentu saja, tidak ada yang menyenangkan di museum istana, tetapi Su Xiaoqi tidak menyukainya. Banyak orang akan mengenakan pakaian kuno dan berfoto 2 kali sebagai kenang-kenangan. Harus diakui, kostum Tiongkok kuno memang dirancang untuk anak-anak Tionghoa. Mengenakan pakaian orang Tionghoa memiliki keindahan yang berbeda, setidaknya Su Xiaoqi mengamatinya sambil tersenyum cukup lama dan menyadari bahwa orang-orang asing itu memiliki semacam perasaan yang tak terlukiskan. Sasha, kau mau mencoba? Tanya Sue sambil tersenyum pada Berta. Lupakan saja, aku akan melupakannya, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Sebenarnya, dalam hati Baisa masih ingin mencoba, tetapi ia menyerah setelah melihat rambut pendek sebahunya. Lagi pula, jika kau tidak memiliki rambut panjang yang serasi, selalu terlihat aneh. Ya sudahlah, kalau kau tidak mau, lupakan saja. Kita mau kemana selanjutnya? Tanya Sue sambil tersenyum pada Berta. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Baisa mulai berpikir. Lagi pula, sekarang belum terlambat, dan ia tidak ingin berpisah dari Su Xiao seperti ini, jadi Baisa pun berpikir keras. Halo. Saat Baisa masih berpikir, seorang pria asing menghampiri Baisa dan berkata dalam bahasa Mandarin yang buruk. Halo, ada apa? Tanya Baisa, menatap pemuda asing berkulit putih di depannya. Tidak apa-apa, hanya melihat Gu Liang, kau sangat cantik, jadi aku akan menemuimu. Kata pemuda itu kepada Berta. Lupakan saja. Aku sudah punya pacar. Lebih baik kau cari orang lain. Setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, Baisa langsung menolak. Su Xiao juga sangat tidak berdaya. Apa dia terlihat seperti pengganggu? Kenapa kamu selalu menemui hal-hal seperti itu setiap kali keluar bersama teman-temanmu? Meskipun kecantikan adalah bencana,
frekuensi hal semacam ini masih terlalu tinggi, yang membuat Su Xiao mulai ragu apakah dia terlihat seperti seorang pengganggu. Tidak apa-apa. Kita bisa saling mengenal. Aku dari Kekaisaran Amerika. Namaku Pep Smack. Semua orang memanggilku Mike. Kau juga bisa memanggilku begitu, kata orang asing itu kepada Berta. Hei, pacarku sudah bilang kalau dia punya pacar. Kenapa kau masih mengganggunya terus? Tidak mengerti. Atau maksudmu kau pelit dan suka melakukan hal-hal yang menghancurkan orang lain, kata Su Xiao dengan bahasa Inggris yang fasih. Fok. Mike mengatakan sesuatu setelah mendengar senyum Sue. Kenapa? Tapi apa aku akan melakukannya? Ayo, aku akan mengerutkan kening. Aku akan mengambil namamu, kata Su sambil tersenyum, lalu menunjuk kepalanya. Meskipun Baisa tidak tahu mengapa Su Xiao tiba-tiba menjadi seperti ini, dia sangat senang bisa iri pada orang lain demi dirinya sendiri. Terlebih lagi, Baisa tahu bahwa Su Xiao bukanlah orang yang akan membuat masalah. Dia pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Jadi Berta tidak menghentikan Sue tertawa. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, apa yang Baisa pikirkan itu benar. Su Xiao melakukannya karena suatu alasan. Itu karena ketika Mike berbicara dengan Berta tadi, sistem memberitahu Su Xiao sesuatu, jadi Su Xiao seperti ini. Sistem tersenyum pada Sue dan mengatakan bahwa Mike bukan manusia. Itu bukan manusia. Sue tertawa awalnya lalu tersentak. Apakah Mike ini hantu? Akhirnya, sistem memberitahu Su Xiao jawabannya. Ternyata Mike adalah vampir. Ya, itu adalah jenis vampir yang hanya akan muncul di novel, dan kekuatan Mike tidak rendah, setidaknya dia memiliki kekuatan abadi. Inilah yang paling mengejutkan Su Xiao. Saya tidak menyangka bahwa saya tahu terlalu sedikit sebelumnya. Saya tidak menyangka akan ada vampir di kota terlarang. Sepertinya Biro Keamanan Nasional pasti tidak tahu keberadaannya, kalau tidak, mungkin sudah melakukannya sejak lama. Lagi pula, vampir bukanlah hal yang baik. Mereka hidup dengan menghisap darah manusia, tetapi mereka yang di bawah tingkat abadi tidak tahan sinar matahari karena kurangnya kekuatan mereka. Dan yang di depannya hanya bisa muncul di depannya, yang menunjukkan kekuatannya. Meskipun Mike sangat marah, tetapi dapat memiliki kekuatan hari ini, Mike secara alami dapat mengendalikan hatinya dengan baik. Meskipun dia sangat marah, dia tidak melakukannya pada akhirnya, karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya di sini, itu akan menjadi masalah besar. Namun, membuat keributan besar adalah hal terakhir yang ingin ia lihat, karena begitu keadaan menjadi besar, sulit baginya untuk tetap di Tiongkok. Perlu diketahui bahwa Biro Keamanan Nasional Tiongkok tidak iri. Bahkan Tiandi begitu kuat sehingga tidak berani menyinggung Biro Keamanan Nasional dengan mudah. Dari sini kita dapat melihat bahwa NSA jauh lebih besar daripada yang terlihat. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mengelola Tiongkok sebesar ini? Ayolah, kau memang jelek, tapi sebagai orang Kekaisaran Amerika, aku tidak akan mengganggumu. Lagi pula, kau orang Tiongkok punya pepatah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kau salah, maka aku tidak perlu berbuat salah padamu, kata Mike. Petik 2. Papa. Petik 2. Saat Mike selesai berbicara, terdengar tepuk tangan meriah. Harus diakui, orang Tiongkok suka pergi ke teater, dimanapun itu. Setelah konflik antara Su Xiao dan Mike, ada sekelompok orang di sekitar sini. Setelah mendengar kata-kata Mike, mereka mulai bertepuk tangan satu persatu. Dan beberapa orang di dekatnya juga mulai menunjuk Su, dan terlebih lagi, Su tidak tertawa. Melihat penampilan semua orang, Su Xiao tahu bahwa orang-orang ini telah ditaklukkan oleh apa yang baru saja dikatakan Mike. Selain itu, banyak orang Tiongkok merasa bahwa mereka adalah teman asing. Kita tidak akan melakukan apapun di Tiongkok. Begitu sesuatu terjadi, kita semua akan merasa bahwa itu adalah kesalahan orang Tiongkok, yang telah menjadi kebiasaan. Yah, bukan itu yang dikatakannya, kan? Kamu harus tahu identitasmu sendiri, jadi tolong jangan menyihir orang-orang di sini, atau kamu ingin pergi ke Biro Keamanan Nasional bersamaku. Jika mereka semua mengatakan itu salahku, maka aku bisa meminta maaf kepadamu. Sue menatap Mike sambil tersenyum dan berkata. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Mike berubah. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Su Xiao, apakah itu karena identitasnya terungkap atau alasan lain. Meskipun ia yakin bahwa orang biasa tidak dapat melihat perbedaannya, ketika ia datang ke Tiongkok, para tetua pernah mengatakan kepadanya bahwa Tiongkok adalah tempat yang ajaib. Ada banyak orang hebat di sini, dan keberadaan mereka adalah untuk melindungi stabilitas Tiongkok. Bab 316. Melihat wajah Mike yang berubah muram, Su Xiao tahu bahwa apa yang dikatakan sistem itu benar. Ia kini berdiri di depan vampir hidup, tetapi Su Xiao sangat penasaran bagaimana mereka bisa sampai ke Tiongkok. Berani-beraninya muncul di ibu kota seperti ini, apa mereka tidak tahu kalau ini ibu kota Tiongkok? Atau apakah mereka punya tujuan dan harus datang ke sini?
Berbagai macam ide berkelebat di hati Su Xiao, tetapi Su Xiao tahu itu bukan urusannya, jadi lebih baik ia tidak terlalu ikut campur. Yah, konon Tiongkok adalah negeri yang penuh etika, tapi kenapa aku tidak merasa begitu setelah datang ke sini? Maksudmu semua ritual yang kau sebut-sebut itu kau banggakan sendiri, tanya Mike dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Harus kuakui, pria ini benar-benar pria dewasa. Jika dia menggunakan bahasa Inggris, dia tidak akan pernah mendapat konsekuensi seperti itu. Tapi dia menggunakan bahasa Mandarin. Sebaliknya, banyak orang Tiongkok yang tidak masuk akal mulai membicarakan hal-hal yang bukan Su Xiao. Su Xiao tahu jika dia tidak memberi mereka penjelasan hari ini, dia akan terkenal besok. Jangan dengarkan dia. Dia terus-terusan mengganggu pacarku. Makanya aku harus bilang sesuatu. Kalau pacarmu diganggu, apa kau diam saja, kata Su sambil tersenyum. Kalau begitu kau tidak boleh bicara seperti ini. Kau tidak hanya kehilangan mukamu sendiri, tapi juga muka Tionghoa kita. Kalau dia kembali mempublikasikannya, bukankah orang luar akan berpikir bahwa etika yang kita akui sendiri itu tidak sesuai dengan namanya? Kerumunan itu tidak tahu siapa yang mengucapkan sepatah kata pun, lalu semua orang mulai setuju. Itu saja. Haha, maksudmu kalau dia menggoda pacarmu, kau akan melihatnya. Atau kau pikir dia teman orang asing di mulutmu, dan kau masih harus menasihati pacarmu untuk tidak melawan. Mungkin kau bisa, tapi aku tidak bisa. Kalau seorang pria bahkan tidak bisa melindungi pacarnya, lebih baik dia mati muda dan menjadi wanita di kehidupan selanjutnya. Saya tidak bermaksud meremehkan perempuan, tapi menurut saya, sudah menjadi kewajiban laki-laki untuk melindungi perempuan, kata Su kepada penonton sambil tersenyum. Saat Su Xiao merendah, terdengar tepuk tangan meriah. Sebagian besar perempuan tidak tergerak oleh kata-kata Su Xiao. Para pendahulu telah berkata, jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak kau inginkan. Jika kau tidak bisa melakukan apa yang baru saja kukatakan, mengapa kau bertanya padaku? Jika kau benar-benar mengikuti perkataanmu, maka di masa depan, selama kau memakai topi teman asing, bisakah kamu datang ke Tiongkok? Kita adalah negara yang menjunjung tinggi etiket. Itu karena orang lain menghormati kita dan kita menghormati orang lain. Itulah negara yang menjunjung tinggi etiket. Tidak seperti yang kau katakan, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka memiliki segalanya, kata Su sambil tersenyum. Kini tak ada lagi suara yang menentang Su Xiao, dan banyak orang bahkan mulai bertepuk tangan untuknya. Nah, apa kau pikir akan ada yang membelamu sekarang? Jika kau melakukan kesalahan, jangan pikirkan bagaimana cara mengusirnya. Sue menatap Mike sambil tersenyum dan berkata, baiklah, aku ingat kau. Aku akan kembali padamu saat ada kesempatan. Kali ini, alih-alih menggunakan bahasa Mandarin, Mike menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, Mike langsung pergi dengan cepat, begitu cepatnya hingga Sue pun terpaksa mendesah sambil tersenyum. Sistem, apa kekuatan Mike itu? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Pangkat pertama Earl setara dengan pangkat bawah immortal. Sistem tersenyum pada Sue. Oh, tapi kenapa kecepatannya begitu cepat? Kurasa meskipun aku mengerahkan seluruh kekuatanku, tidak mudah mengalahkannya dalam hal kecepatan, kata Sue pada sistem sambil tersenyum. Tuan rumah tidak perlu peduli tentang ini. Lagi pula, mereka vampir. Terus terang, mereka kelelawar. Tubuh mereka seperti burung, dan kecepatan alami mereka adalah urusan mereka. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiaocai mengerti mengapa kecepatan Mike begitu cepat tadi. Ngomong-ngomong, berapa tingkat kekuatan mereka? Setelah mendengarkan kekuatan Michael, Su Xiao mulai memikirkan berapa tingkatan yang mereka miliki. Sebenarnya, Su Xiao menanyakan pertanyaan ini untuk melihat berapa banyak tingkatan yang tidak ia ketahui berada di bawah tingkatan perinya. Kekuatan mereka adalah Pangeran, Adipati, Markis, Kaun, Viscount, Baron, Calon Baron, Ksatria. Dan seterusnya dalam beberapa tingkatan, yang masing-masing dibagi menjadi tingkatan dasar, menengah, dan tinggi, sesuai dengan tingkatan rendah, menengah, dan tinggi kekuatan prajurit. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao akhirnya menyadari bahwa kekuatannya yang tampak dahsyat hanyalah bayangannya sendiri. Dulu, aku selalu berpikir bahwa selama aku mencapai tingkat keabadian, aku bisa menjadi tak terkalahkan, tetapi sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa aku masih terlalu muda dan berpikir terlalu sederhana. Sistem itu, apa saja beberapa alamku selanjutnya? Bisakah kau memberitahuku dulu? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Tidak, tuan rumah harus datang selangkah demi selangkah. Tuan rumah hanya perlu tahu bahwa kau baru saja memulai. Tidak mudah untuk menjadi dewa. Petik 2. Tapi tuan rumah tidak perlu berkecil hati. Lagi pula, butuh 800 tahun bagi manusia terakhir untuk menjadi dewa. Sistem percaya bahwa tuan rumah akan lebih baik darinya. Sistem tersenyum pada Sue dan menghiburnya. Namun,
yang tidak diketahui sistem adalah bahwa hal itu lebih menakutkan daripada tidak menghibur. Lagi pula, 800 tahun, bagi Su Xiao sekarang, sungguh menakutkan untuk memikirkannya. Su Xiao, ayo pergi. Semua orang sudah pergi. Tepat ketika Su Xiao masih berpikir, Baisa berteriak kepada Su Xiao. Meskipun Su Xiao telah berbicara dengan sistem untuk waktu yang lama, mereka berkomunikasi satu sama lain. Sebenarnya, mereka tidak membuang banyak waktu. Itu hanya waktu yang singkat. Bukan apa-apa. Aku hanya bertanya-tanya apakah aku perlu memberitahu NSA tentang hal itu, tetapi aku terpesona olehnya, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Ada apa? Kenapa aku tidak mengerti maksudmu? Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Baisa menatap Su Xiao dengan curiga. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa orang yang baru saja kau ajak bicara bukanlah manusia. Bukan manusia. Apa yang bukan manusia? Sebelum Sue selesai tertawa, Berta berseru. Seruan kehidupan ini menarik banyak orang di sekitarnya. Menatap mata semua orang, Su Xiao segera menutup mulut Baisa. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan bagaimana Baisa menjadi polisi dan bagaimana ia sama sekali tak bisa berpura-pura. Menatap Su Xiao, Baisa juga tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan, jadi ia tak melawan. Ia hanya menatap Su Xiao dan mengedipkan mata, berkata bahwa ia tak akan seperti itu lagi. Apa artinya bukan manusia? Tanya Berta sambil menatap Sue sambil tersenyum. Dia vampir. Sebenarnya, dia bukan manusia lagi, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Vampir? Aku tak menyangka akan jadi vampir, tapi bagaimana mereka bisa ada di sini? Bukankah maksudmu makhluk asing tak akan kembali ke sini? Tanya Berta penasaran. Aku tak tahu. Aku juga penasaran kenapa dia muncul, tapi aku tahu bukan itu yang seharusnya kupedulikan. Yang terpenting sekarang adalah memberitahu Lao Long tentang ini dan melihat apakah mereka tahu. Sue berkata kepada Berta sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, ayo pergi sekarang. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Baisa mendesaknya untuk ikut. Lagi pula, Baisa juga seorang polisi rakyat, jadi dia akan berpikir untuk bermain setelah bertemu hal-hal seperti itu. Setelah itu, Su Xiao membawa Baisa ke tempat parkir. Namun Su Xiao selalu merasa seolah-olah seseorang sedang mengawasinya dari kejauhan, yang membuat Su Xiao sangat tidak nyaman. Sistem, bisakah kau merasakannya? Aku selalu merasa ada yang mengawasiku. Su Xiao berkata kepada sistem dalam hatinya. Ya, sistem telah menangkap keberadaannya. Vampir itu sekarang. Dia sedang melihat inangnya di atas gedung di belakang Su Xiao. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao mencibir. Tak disangka, dia begitu berani. Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Berani-beraninya kau mengawasi dirimu sendiri. Tapi sekarang setelah tujuannya dipastikan, Su Xiao tak perlu khawatir lagi. Su Xiao terus berjalan, seolah-olah ia tak merasa sedang diawasi. Akhirnya, Su Xiao mengantar Baisa ke tempat parkirnya. Su Xiao merabanya dengan saksama dan menyadari bahwa tatapannya telah menghilang. Su Xiao tidak terlalu bertanggung jawab, ia hanya pergi begitu saja. Ketika Su Xiao muncul kembali, ia sudah berada di depan pintu Biro Keamanan Nasional. Ketika ia tiba di Biro Keamanan Nasional, ia melihat Lao Long, Ye Xiu, Su Geyu, dan yang lainnya sedang berdiskusi. Melihat Su Xiao masuk bersama Baisa, semua orang penasaran melihat mereka berdua. Di hadapan tatapan orang-orang, meskipun ia tidak takut sejak kecil, ia malu untuk bersembunyi. Apalagi saat kakeknya ada di sini, Baisa tiba-tiba merasa seperti menantu perempuan yang buruk rupa yang bertemu ibu mertuanya. Sasha, apa yang kau lakukan di sini, durhaka dan tak tahu aturan. Meskipun Tuan Bai tidak tahu hubungan antara Bai Sasa dan Su Xiao, Tuan Bai juga tidak bodoh. Melihat dua orang yang datang bergandengan tangan, ia tentu saja mengerti. Yang berbeda dari pria kulit putih itu adalah Tuan Bai tahu pasti ada yang salah dengan kemunculan Su Xiao yang tiba-tiba di sini. Ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tuan Bai menatap Su dan bertanya sambil tersenyum. Mendengarkan kata-kata Tuan Bai, mata keluarganya tertuju pada Su Xiao saat ini. Bab 317. Yah, hari ini aku bertemu seorang pria saat aku pergi bersama Sasha. Tidak, itu bukan manusia, melainkan vampir, kata Su kepada kerumunan sambil tersenyum. Apa? Vampir? Bagaimana mungkin? Ini ibu kota. Beraninya mereka muncul di sini. Kalian tidak mungkin salah. Dan vampir terlihat sama seperti orang normal. Orang yang belum pernah melihat mereka tidak bisa membedakannya. Bagaimana kalian bisa tahu vampir? Begitu Su Xiao selesai berbicara, seseorang berdiri menentangnya. Lagi pula, ini ibu kota. Tidak ada yang benar-benar percaya ada vampir yang berani membuat masalah di sini. Itu benar.
Alasan kami di sini untuk rapat hari ini adalah karena kami baru saja menemukan mayat di sebuah hotel. Pria itu kehabisan darah dan meninggal. Masalah ini sekarang telah diserahkan kepada Biro Keamanan Nasional kami. Justru karena masalah inilah saya meminta kalian untuk mengadakan rapat. Tujuannya adalah untuk membahas masalah ini dan melihat apakah kalian punya pendapat, kata Lao Long kepada kerumunan. Saat itu, kantor yang awalnya sangat sepi tiba-tiba menjadi ramai, dan semua orang membicarakan masalah tersebut di sana. Baiklah, semuanya harus diam dulu. Karena Su Xiao bilang dia melihat vampir, biarkan dia yang bicara dulu, kata Lao Long kepada kerumunan. Setelah Lao Long selesai berbicara, kantor yang ramai itu tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan suara jarum jatuh pun terdengar. Yah, sebenarnya ini pertama kalinya aku melihat vampir. Awalnya, aku hanya merasa bau darahnya sangat menyengat, jadi aku tak bisa menahan diri untuk mengamatinya lebih lanjut. Petik 2. Kemudian, karena dia datang untuk mengobrol dengan Sasha, aku menyadari bahwa giginya memiliki 2 gigi yang tajam, jadi aku dianggap vampir. Petik 2. Baru setelah kecepatan yang dia tunjukkan saat pergi, aku benar-benar merasa dia vampir, kata Su kepada kerumunan sambil tersenyum. Tentu saja, Su Xiao tidak bisa memberitahu mereka karena sistem yang memberitahunya. Lagi pula, mustahil bagi Su Xiao untuk memberitahu siapapun tentang sistem. Jika ada yang tahu, Su Xiao tahu ia takkan selamat esok hari. Lagi pula, godaan sistem terlalu besar, asalkan ada orang yang berniat mengaitkan kebangkitan mereka dengan sistem. Jadi pasti akan banyak orang yang menertawakan Sue seperti orang gila. Bahkan klub tertinggi pun tak akan mampu melindungi diri. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, semua orang terdiam, karena mereka tahu apa yang dikatakan Su Xiao seharusnya tidak salah. Dengan kekuatan seperti itu, meskipun kalian tidak bertarung, kalian seharusnya punya firasat. Lagi pula, kalian sudah saling berhubungan. Zhu Geyu berdiri dan bertanya. Tidak lemah, kekuatannya seharusnya setara denganku, kata Su setelah memikirkannya sambil tersenyum. Dia berbeda denganmu. Bagaimana mungkin? Jika vampir seperti itu benar-benar muncul, bagaimana mungkin kita tidak mendapat kabar sama sekali? Ye Xiu berkata dengan gugup setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Yang lain tidak tahu kekuatan Su Xiao, tetapi Ye Xiu sangat jelas, Su Xiao telah mencapai tingkat keabadian. Jika kekuatan vampir itu setara dengan Su Xiao, artinya, kekuatannya juga seharusnya berada di awal tingkat keabadian. Seorang vampir dengan kekuatan seperti itu muncul di ibu kota Tiongkok, dan tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak khawatir, dan vampir yang bisa mencapai kekuatan kaun sama sekali tidak sederhana, mengapa dia ingin datang ke Tiongkok? Tahukah Anda, hal-hal barat ini tidak akan pernah kembali ke Tiongkok, karena Tiongkok adalah tempat kelahiran seni bela diri kuno, dan ada banyak sekali ahli di sini. Ketika negara kita menginvasi beberapa dekade yang lalu, pada akhirnya gagal karena ninja mereka gagal. Bahkan dalam hal menyatukan banyak kekuatan asing, mereka berhasil atau gagal, yang secara tidak langsung menyebabkan kegagalan perang agresi mereka melawan Tiongkok. Sejak itu, tidak ada makhluk asing yang berani memasuki wilayah Tiongkok. Bahkan beberapa dari mereka telah disetujui oleh Biro Keamanan Nasional Tiongkok. Hal itu sudah lama tidak terjadi. Lao Ye, perlukah membuat keributan seperti itu? Bukankah vampir yang selalu memiliki kekuatan setingkat naga? Kirim saja 2 orang untuk menyelesaikannya. Tepat setelah kata-kata Ye Xiu jatuh, Namong Ao dari keluarga Namong berkata kepada Ye Xiu. Haha, saudara Namong mungkin tidak tahu bahwa Su Xiao sekarang bukan setingkat naga. Dia sekarang setingkat abadi, lebih kuat dari beberapa dari kita yang hadir, kata Ye Xiu di depan umum. Tiba-tiba, kebanyakan orang tidak bisa diam. Tak disangka, kekuatan Su Xiao begitu kuat. Kini semua orang yang hadir terkejut, terutama Lao Long. Su Xiao sendiri yang membawanya ke Biro Keamanan Nasional. Saat Su Xiao baru datang, ia hanya memiliki kekuatan kelas menengah atas, tetapi siapa sangka itu hanya setahun. Su Xiao kini telah melampaui dirinya sendiri, mencapai ketinggian yang tak terjangkau bagi banyak orang seumur hidup mereka. Tak hanya Lao Long, semua orang yang hadir pun terkejut. Bagaimanapun, Su Xiao masih sangat muda, tetapi kekuatannya begitu dahsyat. Dengan cara ini, mereka semua memikirkan penerus mereka satu persatu, jika mereka bisa seperti Su Xiao, mereka juga bisa lebih sedikit khawatir. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Vampir yang selalu memiliki kekuatan kaun tiba-tiba muncul di sini. Sepertinya kita perlu mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Lagi pula, ini faktor yang tidak pasti. Sebaiknya kita selesaikan sesegera mungkin. Lao Long menatap kerumunan dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Lao Long, semua orang mengangguk. Satu hal lagi, kupikir sambil menyelidiki alasan kedatangannya, kita juga harus mencoba menemukan vampir itu. Dan lebih baik mengendalikannya. Lagi pula, kita tidak tahu kapan dia akan menyakiti orang dalam 1 hari.
Dan gadis yang baru saja dikatakan Laolong kehabisan darah, kita juga perlu mencari tahu apakah itu orang yang sama. Jika dia manusia, jika dia kelompok, maka kita harus membuat persiapan yang matang. Setelah melihat semuanya, Zhuge Yu melanjutkan bicaranya. Kurasa ini mungkin awal dari sesuatu yang penting. Lagi pula, sekarang vampir telah muncul. Tidak ada yang tahu apakah ada kekuatan lain yang datang di sudut ibu kota. Tapi bagaimanapun juga, kita harus benar-benar siap. Setelah itu, Zhuge Yu kembali ke tempat duduknya. Harus kuakui, otak Zhuge Yu memang mudah digunakan, hanya dengan sekali lihat, vampir bisa memikirkan begitu banyak hal. Yah, karena kita tidak punya pendapat, ini seperti investigasi yang bagus untuk melihat apakah vampir itu punya kaki tangan. Dan kupikir ini juga kesempatan bagi kita untuk menyesuaikan tata letak kita di Beijing. Sepertinya kita semua harus hidup damai untuk waktu yang lama, jadi kita mulai bersantai. Bahkan yang lain sudah tiba di ibu kota, dan mereka sama sekali tidak dikenal, kata Laolong kepada kerumunan. Setelah mendengarkan kata-kata Laolong, semua orang terdiam. Lagi pula, tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab atas insiden ini. Yah, sekarang sudah terjadi, tidak ada gunanya bicara lagi. Yang bisa kita lakukan adalah tidak membiarkan ini terjadi, tetapi menghentikannya sebelum menyebar, kata Laolong kepada kerumunan. Harus diakui, kata-kata Laolong masih sangat berguna. Setelah mendengarkan kata-kata Laolong, setiap wajah menunjukkan ekspresi tegas. Su Xiao menatap wajah orang-orang dan tahu bahwa kelelawar malang itu telah tamat. Baiklah, sekian untuk pertemuan hari ini. Ayo kita turun dan mengerjakan tugas kita sendiri, kata Laolong kepada orang banyak. Setelah mendengarkan kata-kata Laolong, semua orang turun untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Namun, ketika Su Xiao hendak pergi, ia dihentikan oleh Laolong. Ketika dia melihat Su Xiao berhenti, dia bersiap untuk tinggal dan menunggu Su Xiao, tetapi dia dipanggil pergi oleh lelaki tua Bai. Baiklah, duduk saja. Tidak ada orang luar di sini. Tidak perlu melakukan itu. Laolong menatap Su yang berdiri di depannya dan berkata sambil tersenyum. Dengan suara naga tua yang lirih, Su Xiao dengan santai mencari posisi untuk duduk. Ayo, suruh aku tinggal. Su tersenyum pada Laolong dan bertanya. Su Xiao tidak percaya Laolong ingin tinggal hanya untuk bernostalgia dengannya. Bukan apa-apa. Ini hanya mengobrol denganmu. Lupakan saja. Aku tidak punya waktu. Kau bisa bicara dengan yang lain saja. Lebih baik aku pulang lebih awal. Sue berkata sambil tersenyum dan berdiri untuk pergi. Tidak, aku punya masalah denganmu. Laolong menatap Su yang berdiri dan berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, jika aku bisa melakukannya, aku tidak bisa menjanjikannya. Su Xiaobian tidak berkata pasti, tetapi berencana untuk melihat ide Laolong dalam mengambil keputusan. Baiklah, kekuatanmu sudah mencapai tingkat keabadian, jadi kau harus mulai bekerja di Biro Keamanan Multinasional untuk memberikan kontribusi sesuai kemampuanmu. Lagi pula, Biro Keamanan Nasional memberimu kemudahan. Sekarang kau punya kemampuan, kau tentu perlu membayar kembali. Ini adalah aturan Biro Keamanan Nasional, jadi aku ingin memberitahumu sebelumnya bahwa Biro Keamanan Nasional mungkin akan mulai mengatur tugas untukmu secara perlahan. Laolong berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Misi. Bukankah kau memberiku tugas yang berat? Bukankah kau memintaku untuk membantumu menghadapi perkumpulan langit dan bumi? Kau pikir mesin tugas ini mudah? Kau tahu, terakhir kali aku hampir mati, tapi kau bilang akan membantuku, tapi aku sekarat, dan aku tidak melihatmu. Setelah mendengar kata-kata Laolong, Su Xiao merasa tidak marah. Bab 318. Aku tahu tugasmu tidak mudah, tapi kuharap kau bisa membantu kami menyelesaikan tugas-tugas lain saat kau senggang. Petik 2. Lagi pula, semakin banyak tugas yang kau selesaikan, semakin banyak pula keuntungan yang kau dapatkan dari NSA. Kau mungkin tidak tahu bahwa ketika kau mencapai tingkat kekuatan tertentu, kau bisa bertukar sesuatu di Biro Keamanan Nasional. Kau tidak bisa mendapatkan barang-barang ini di luar. Lagi pula, NSA akan selalu punya risetnya sendiri, kata Laolong kepada Su sambil tersenyum. Tidak tertarik. Sayang sekali ia meremehkan Su Xiao. Selama Su Xiao punya pengetahuan, mengapa ia harus bekerja keras menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Biro Keamanan Nasional? Kau yakin? Kalau kau tidak mengerjakan tugas apapun, kau akan dipecat dari NSA setelah sekian lama. Lagi pula, setiap departemen tidak ingin membuang-buang orang. Kalau kau hanya memberi orang tapi tidak berkontribusi, kau juga akan disingkirkan. Kalau kau tidak punya Biro Keamanan Nasional, terkadang tidak mudah untuk mengurus beberapa hal, kata Laolong kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, kalau begitu mari kita bicarakan tugasnya, tapi pertama-tama, aku tidak akan mengambil tugas yang terlalu sulit. Su Xiao tidak tahan lagi dengan Laolong, jadi akhirnya ia terpaksa setuju dengan berat hati. Baiklah, baiklah, jangan khawatir.
Kami punya evaluasi untuk setiap tugas. Kami tidak akan pernah membiarkanmu mati. Lihatlah insiden vampir ini. Kau terlibat. Jika kau punya waktu, lebih baik kau membantu dan lebih memperhatikannya. Sebaiknya kau menangkapnya kembali. Aku baik-baik saja setelah menangkapnya kembali. Aku bisa melakukan interogasi yang baik dan melihat apa tujuan kedatangannya ke Tiongkok. Lao Long menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku bisa berjanji padamu bahwa jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menangkapnya. Tapi kau juga tahu bahwa vampir terkenal dengan kecepatannya. Jika dia ingin lari, aku tidak yakin bisa menangkapnya, kata Su kepada Lao Long sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku tahu itu. Kau hanya perlu melakukan yang terbaik. Biro Keamanan Nasional kita akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Lao Long berkata, baiklah, tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Setelah mendengarkan kata-kata Lao Long, Su Xiao berkata. Setelah itu, Su Xiao berdiri, siap untuk pergi dari sini. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Melihat Su yang tersenyum dan mengerutkan kening, Lao Long berkata cepat. Jangan khawatir, bocah bau. Ini hal yang baik. Jangan kira aku akan menyakitimu. Kalau aku mau menyakitimu, kau pasti sudah bereinkarnasi. Lao Long menatap Su dan menegurnya sambil tersenyum. Ayolah, ada apa? Tanya Su Xiao setelah mendengarkan. Bukankah kau sudah mencapai level abadi? Ambil kartu operasi khususmu. Menurut peraturan Biro Keamanan Nasional kita, seorang kolonel dengan kekuatan level abadi dan pangkat rendah. Jadi, keberuntungan anakmu datang. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia memilih seorang kolonel untuk melakukannya tanpa bayaran, kata Lao Long kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, kalau kau mau, 2 bintang ini akan sama untukmu, karena setelah menambahkan 2 bintang ini, aku tidak akan bebas. Aku masih harus mengemban tugas ini di masa depan. Ah, hidupku sulit. Su Xiao menghela napas. Tentu saja, Su Xiao hanya berpura-pura. Lagi pula, meskipun aku punya sistemnya, aku tidak bisa berbuat sesukaku. Sistem ini tidak lebih dari alat bantu. Setelah mengubah sertifikat tindakan, Su Xiaoche meninggalkan Biro Keamanan Nasional. Namun tak lama setelah meninggalkan Biro Keamanan Nasional, Su Xiao merasakan perasaan diawasi itu muncul lagi. Ini dari Biro Keamanan Nasional, tapi tidak beres. Apa yang mereka lakukan? Su Xiao bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Bukan NSA, melainkan kelelawar yang baru saja terjadi. Setelah Su Xiao selesai, sistem itu menjawab. Apa? Kau bilang kelelawar itu, jadi dia tahu saat aku masuk ke NSA. Awalnya, kupikir aku sudah meninggalkannya, tapi dia bisa mengikutiku terus. Sepertinya aku ceroboh. Petik 2. Bukan kecerobohan hostnya, tapi kecerobohan sistem. Dia pasti memasang sesuatu pada hostnya agar bisa mengikutinya dari jauh. Sistem itu tersenyum pada Sue. Petik 2. Ding, sistem sedang memindai. Mohon tunggu. Petik 2. Ding, cari sesuatu. Ada benda hitam kecil di bahu kiri hostnya. Benda itu digunakan vampir untuk melacak. Meski jauh, kau bisa bertanya lewat baunya, dan hanya manusia kelelawar yang sama yang bisa menciumnya. Sistem itu tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan sistem itu, Su Xiao mengerti bahwa terakhir kali Mike memukul dirinya sendiri adalah memasang benda ini pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Su Xiao teringat tugas yang diberikan Lao Long. Jangan biarkan dia menangkap vampir itu. Manfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya. Ia merasa sangat kuat, tetapi ia juga meremehkan Su Xiao. Ia tidak sibuk. Ia tertipu oleh penampilan Su Xiao yang masih muda. Ia hanya melihat Su Xiao yang masih muda, tetapi tidak menyadari bahayanya. Menurut Mike, Su Xiao masih sangat muda. Meskipun ia bekerja keras, ia tetap bisa menjadi seorang Viscount. Dan kekuatan semacam ini tidak cukup di depannya, yang tidak bisa dikatakan bahwa Mike terlalu narsis, tetapi karena Su Xiao Zhen terlalu muda. Muda tidak peduli siapa yang tidak mau percaya bahwa Su Xiao akan memiliki kekuatan tingkat abadi ini. Bagaimanapun, ini adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai banyak orang dalam hidup mereka. Agar tidak membuat Mike curiga, Su Xiao perlahan-lahan mengemudi ke tempat terpencil. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk membawa Mike. Anda harus tahu bahwa membunuh seseorang dan menangkap seseorang adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Sangat mudah untuk membunuh seseorang. Jika Anda jatuh dengan pisau, Anda bisa melakukannya. Namun, kita harus selalu memperhatikan apakah dia akan melawan. Tidak semudah menangkap seseorang. Sampai Su Xiao memperhatikan mobil itu datang ke daerah sepi di luar ibu kota, Su Xiao menghentikan mobil. Setelah berhenti, Su Xiao tidak turun, tetapi diam-diam menunggu kedatangan Mike di dalam mobil. Harus dikatakan bahwa Mike juga sangat berhati-hati. Dia tidak muncul untuk waktu yang lama.
Mereka hanya menghabiskannya seperti ini. Su tersenyum dan tidak pergi. Mike tidak muncul. Jika bukan karena keberadaan sistem ini, Su Xiao merasa Mike ini tidak ada sama sekali. Karena mereka telah bertarung selama hampir 2 jam, dan mereka bahkan tidak bergerak sedikit pun. Melihat hari mulai gelap, Su Xiao tahu dia tidak bisa menunggu. Jadi Su Xiao akan keluar dari mobil untuk melihat apakah dia bisa membawa Mike keluar. Su Xiao keluar dari mobil dan melihat ke arah persembunyian Mike. Mike, aku tahu kau di sana. Beraninya kau mengikutiku, tapi tidak berani keluar. Jangan khawatir, tidak ada orang di belakangku. Kurasa kau sudah menyelidikinya beberapa kali, tapi tidak ada yang ditemukan. Jadi kau tidak perlu khawatir. Punggungku benar-benar bersih. Jika kau masih tidak berani muncul, lebih baik kau cari sendiri, kata Sue sambil tersenyum. Melihat Su Xiao dan melihat di mana dia berada, Mike tahu bahwa Su Xiao telah menemukan dirinya. Tapi justru karena inilah yang membuat Mike sangat terkejut. Kau tahu, Mike berpikir kemampuan bersembunyinya tidak mudah ditemukan bahkan di hadapan sang markis. Tapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh Su Xiao. Dia tidak percaya Su Xiao memiliki kekuatan seorang markis. Benar saja, Huaxia memang tempat yang ajaib dengan begitu banyak orang berbakat. Hanya itu yang ada di pikiran Mike saat ini. Tapi kalaupun ditemukan, dia tidak akan takut pada Su Xiao, karena Su Xiao masih terlalu muda. Dia tidak merasa bahwa Sang Kaon, yang telah berlatih selama ratusan tahun, bukanlah lawannya. Lagi pula, 2 atau 3 kilometer di sekitar, Mike telah memeriksa beberapa kali dan yakin tidak ada seorang pun. Bagaimana kau menemukanku? Mike keluar perlahan, menatap Sue, dan bertanya sambil tersenyum. Haha, sebenarnya ini sangat mudah, karena bau darah di tubuhmu terlalu kuat, jauh dari sini biarkan aku menciumnya. Seberapapun kau menyembunyikannya, napasmu takkan bisa disembunyikan. Jika kau tak bisa, kau takkan pernah mau menyembunyikannya, kata Sue kepada Mike sambil tersenyum. Namun raut wajahnya penuh ironi. Mustahil, mustahil. Bagaimana kau bisa memiliki indera penciuman sebaik itu? Saat kita sampai di Viscount, kita bisa menyembunyikan indera penciuman kita dengan baik. Dan aku sudah menjadi Earl. Aku bisa menyembunyikan semuanya dengan baik. Kau tak bisa menciumnya. Apa alasannya? Tanya Mike sambil tersenyum kepada Sue. Haha, kau ingin tahu? Ya, kalau kau menang, aku akan memberitahumu. Mustahil bagi Su Xiao untuk memberitahu Mike. Lagi pula, alasan mengapa ia bisa mengetahui keberadaannya sepenuhnya bergantung pada sistem. Baiklah, karena kau sendiri yang ingin mati, jangan salahkan aku. Setelah itu, Mike bergegas menghampiri Su Xiao sambil tersenyum. Harus diakui, sebagai vampir, Mike memang punya keunggulan kecepatan bawaan. Dalam sekejap mata, ia pun menghampiri Su Xiao. Sayangnya, Su Xiao sendiri terkenal dengan kecepatannya, jadi bahkan saat berhadapan dengan Mike, Su Xiao bisa menghadapinya dengan tenang. Hanya dengan bertatap muka, Su Xiao dan Mike sudah bertarung ribuan kali. Bagaimana mungkin kau punya kekuatan seperti itu di usiamu yang masih muda? Pantas saja, kau bisa menemukan keberadaanku. Sungguh tidak mudah. Tapi apa kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Kau pikir itu terlalu mudah? Mike menatap Sue dan berkata sambil tersenyum. Haha, apa kita hanya bisa tahu kalau sudah mencoba? Siapa yang bisa tahu jawaban akhirnya kalau belum mencoba? Tidakkah kau lihat kau tidak punya sedikit pun keunggulan dalam pertarungan tadi? Semua orang akan membual, tapi hanya akan ada satu pemenang. Sue menatap Mike sambil tersenyum dan berkata. Bab 319. Alasan mengapa Su Xiao mengatakan ini adalah untuk membangkitkan amarah Mike. Lagi pula, tidak mudah bagi Su Xiao untuk menyelesaikan masalah Mike dengan mudah dalam kondisi kekuatan yang sama. Jadi yang harus dilakukan Su Xiao sekarang adalah mengganggu hati Mike. Selama dia kesal, maka dia dapat menemukan kesempatan untuk mengalahkan Mike. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Mike tidak memiliki ketenangan di awal. Lagi pula, dibandingkan dengan umur panjang vampir, Mike jelas merupakan elit generasi muda. Tetapi dalam menghadapi Su Xiao, yang bahkan lebih muda darinya, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang Su Xiao masih mengatakan kata-kata seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kali ini, Mike tidak menahan sedikit pun tangannya. Kecepatannya 2 poin lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Su Xiao berpikir kecepatan Mike bagus. Tetapi jika Anda ingin menggunakan keuntungan kecepatan untuk menghadapi Su Xiao, itu masih sedikit buruk, dan Su Xiao jelas merasa bahwa meskipun kecepatan Mike bagus, kekuatan serangannya sedikit buruk. Benar saja, Tuhan itu adil. Jika dia memberimu keuntungan di satu sisi, dia akan membuatmu lebih buruk di sisi lain. Setelah perpisahan berikutnya, Mike gemetar putus asa. Bagaimana mungkin? Kita punya kekuatan yang sama. Bagaimana kecepatanmu bisa menyamaiku? Itu sama sekali mustahil. Bukankah kau manusia?
Mike menatap Sue dan berkata sambil tersenyum. Haha, kau bukan manusia, kenapa kau ingin menarikku? Aku berbeda darimu. Aku manusia sungguhan. Apa kau pikir aku sama sepertimu? Sue menatap Mike sambil tersenyum dan berkata, mustahil. Dengan kekuatan yang sama, tak ada yang bisa menandingi kecepatan vampir kita. Benar-benar mustahil. Kau pasti berbohong. Karena kau tak mau mengatakan siapa dirimu, biarkan aku melihat siapa dirimu. Setelah itu, Mike kembali menyerang Su Xiao, tetapi kali ini ia tidak memilih untuk mempermainkan Su Xiao. Sebaliknya, ia memanfaatkan kecepatannya untuk mempermainkan Su Xiao. Harus diakui, setelah Mike mengubah taktiknya, Su Xiao benar-benar tidak beradaptasi. Lagi pula, Su Xiao tak bisa menghadapi Mike. Aku sama sekali tak bisa menunjukkan keunggulanku. Aku dikalahkan Mike. Akhirnya, Su Xiao tak punya pilihan selain memikirkan cara, yaitu dengan sengaja mengungkap kelemahannya, lalu membiarkan Mike mengambil inisiatif untuk menyerang. Benar saja, dengan kelemahan Su Xiao yang terungkap, Mike benar-benar tertipu. Tepat ketika Su Xiao siap menyerang Mike, Mike mundur. Dan Su Xiao juga terlambat berhenti, sehingga inersia benda maju sesaat. Mike juga seorang ahli tempur. Ia memanfaatkan kesempatan ini dan kembali ke belakang Su Xiao. Jika Su Xiao tidak bereaksi cepat dan memasang perisai tanah di belakangnya tepat waktu, dan jika daya serang Mike tidak kuat, Su Xiao pasti sudah terjungkal ke dalam selokan. Meski begitu, Su Xiao masih menderita luka kecil, dengan sedikit darah di sudut mulutnya. Haha, bagaimana? Apa kau pikir aku benar-benar tidak bisa melihatnya? Apa itu kesalahan yang disengaja? Sepertinya kau masih terlalu muda untuk mengambil keputusan cepat. Yang tidak kuduga adalah kau masih seorang psionik. Dan dilihat dari kecepatan perisaimu, sepertinya level psionikmu tidak rendah. Mike menatap Sue dan berkata sambil tersenyum. Melihat Mike yang berdiri di kejauhan, Su Xiao tahu bahwa ia benar-benar cemas barusan. Di saat yang sama, Su Xiao juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh membuat kesalahan seperti itu lagi. Kau harus tahu bahwa pertarungan antar ahli adalah tentang menang atau kalah dalam sekejap. Jika seseorang menghadapi masalah di saat kritis, ia pasti akan gagal. Konsekuensi dari kegagalan adalah kehilangan nyawa. Sayang sekali seranganmu kurang bagus, kalau tidak aku mungkin akan benar-benar kalah, tapi sekarang aku masih punya kemampuan perang duniai, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menyerap tenagamu yang berintensitas tinggi dengan kecepatan secepat itu, kata Sue sambil menatap Mike di depannya. Ya, Su Xiao memang terluka, tetapi luka kecil ini tidak terlalu berpengaruh pada Su Xiao. Namun, Su Xiao tidak percaya bahwa Mike tidak akan kehabisan tenaga ketika mengerahkan tenaga secepat itu dengan intensitas tinggi. Aku hanya perlu bertahan. Ketika Mike kelelahan, saatnya untuk melawan. Su Xiao sudah memikirkan cara untuk mengatasinya di dalam hatinya. Yah, sudah cukup menghadapimu, gumam Mike dingin. Tapi aku tahu situasiku sendiri. Mike tidak berencana untuk terus terlibat dengan Su Xiao. Karena ia tahu bahwa tidak mudah baginya untuk mengalahkan Su Xiao, dan tidak baik baginya untuk berlarut-larut. Lagi pula, ini bukan Amerika. Aku berada di wilayah orang lain. Jika aku mau menerima diriku sendiri dan terus berlarut-larut, aku akan mendapat masalah ketika orang-orang dari Biro Keamanan Nasional tiba. Dia melihat Su Xiao keluar dari Biro Keamanan Nasional, meskipun dia tidak tahu hubungan antara Su Xiao dan Biro Keamanan Nasional. Namun, hanya karena Su Xiao bisa masuk dan keluar dari Biro Keamanan Nasional, Su Xiao bukanlah orang biasa. Su Xiao memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, dan Mike tidak percaya bahwa Su Xiao tidak ada hubungannya dengan Biro Keamanan Nasional. Bahkan Mike pun berpikir Su Xiao diam-diam dibudidayakan oleh NSA. Setelah memiliki semua jenis ide, Mike tidak punya ide untuk terus mengganggu Su Xiao. Mike akan pergi, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak memberi Sue senyum palsu, tidak mudah baginya untuk pergi. Jadi Mike langsung bergegas ke Su Xiao. Dia ingin Su Xiao mengirimnya pergi. Saat Mike bergegas lagi, Su Xiao sudah siap. Lagi pula, Su Xiao baru saja mengalami kecepatan Mike, jadi Su Xiao tidak mencoba untuk menjadi berani. Saya siap untuk pertarungan panjang dengan Mike. Lagi pula, kekuatan Mike tidak mudah bahkan jika dia ingin menang. Selain kecepatan Mike, kecuali pemahamannya tentang langkah mikro Limbo dapat ditingkatkan lebih lanjut, jika tidak, dia tidak dapat mengejar Mike. Su Xiao siap bertarung kali ini, jadi dari manapun Mike menyerang, tidak ada cara untuk menangkap celah Su Xiao. Namun segera Su Xiao mengetahui bahwa Mike memiliki kelemahan, tetapi Su Xiao tidak dapat memastikan apakah itu niat Mike. Tetapi ini juga merupakan kesempatan bagus untuk Su Xiao. Selama dia bisa menjerat Mike, dia bukan lawannya. Namun, sebelum Su Xiao sempat menjerat Mike, Mike menunjukkannya dan melepaskan diri lagi. Kenapa kau tidak berani melawanku? Kau pikir kau bukan vampir yang baik? Kenapa kau takut sebentar? Selama kau keluar dari Tiongkok sekarang,
aku tidak akan membiarkanmu pergi sekalipun. Sue menatap Mike sambil tersenyum dan berkata. Sayang sekali Mike tidak terpikat oleh senyum Su kali ini. Dia hanya memperhatikan Su Xiao tersenyum pelan. Sudah selesai. Kau hanya bisa menggerakkan mulutmu. Kalau kau punya kemampuan, apa aku masih bisa melompat ke sini? Mike menatap Sue dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Mike, Su Xiao tidak marah. Dia hanya menatap mereka seperti itu. Untuk sesaat, mereka hanya menatapku seperti itu. Aku melihatmu tidak melakukan apa-apa. Di mata orang luar, mereka saling memandang seolah-olah mereka adalah pasangan, tetapi sebenarnya mereka diam-diam menunggu satu sama lain untuk menunjukkan kekurangan mereka terlebih dahulu. Hanya mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun, Su tersenyum kali ini telah tenang. Karena Su Xiao tahu bahwa dia bisa lepas landas, tetapi Mike tidak pernah berani berlarut-larut. Meskipun akan gelap, ketika bulan muncul, Mike, seorang vampir, akan lebih kuat. Tetapi ini adalah Huaxia, di mana telah terjadi pertempuran yang begitu kuat, Su Xiao tidak percaya bahwa tidak ada yang memperhatikan. Tunggu saja NSA tiba, dan Mike tidak akan bisa lari. Sebenarnya, Su Xiao berpikir bahwa Mike tahu bahwa pada saat ini, Michael lebih cemas daripada siapapun, tetapi dia tidak punya cara. Karena ada senyum manis di sampingnya, menatapnya penuh nafsu. Selama kau berlari, Su Xiao pasti akan menyusulmu. Sekalipun kau bisa menyingkirkan Su Xiao, itu akan memakan waktu lama. Jadi Mike tahu ia tak bisa menunggu. Ia harus membayar harganya. Aku melihat Mike tiba-tiba menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di punggung Su Xiao. Namun, reaksi Su Xiao tidak lambat. Ia berbalik dan menamparkan Mike. Telapak tangan ini tidak menahan sedikit pun, langsung mengenai Mike dengan keras. Su Xiao terhuyung mundur 5 atau 6 langkah. Mike bahkan lebih menderita, hanya untuk melihat Mike langsung terpental. Tetapi di udara, Mike tiba-tiba berbalik, lalu langsung pergi. Saat Sue tertawa, semuanya sudah terlambat. Mike telah menghilang. Sial, aku tak menyangka dia begitu berbahaya. Su tersenyum sangat benci memarahi, lalu ia pun tak berdaya mengambil alih mobilnya. Lagi pula, Mike sudah lari sekarang, bahkan jika ia ingin mengejarnya. Sekarang ia tak bisa mengejar, tak perlu membuang waktu. Setelah kembali ke mobil, Su Xiao bersiap untuk pergi. Ia mendapati dua sosok di depan mobilnya. Siapa kalian? Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, Su Xiao tahu bahwa mereka adalah seorang master, dan bisa muncul di hadapannya dengan tenang, sama sekali tidak mudah. Benar saja, setelah Su Xiao meminta sistem untuk memeriksanya sendiri, ia mendapati bahwa keduanya berada di level abadi. Dua orang tiba-tiba muncul, entah musuh atau kawan, senyum Su Xiao secara alami menegang. Tadi ada gelombang pertempuran di sini. Apakah kalian sedang bertarung dengan orang lain? Pengunjung itu tidak menjawab pertanyaan Su Xiao. Sebaliknya, ia bertanya kepada Su Xiao tentang pertempuran itu. Ya, kalian juga dari Biro Keamanan Nasional. Aku juga. Tapi kalian agak terlambat. Dia sudah kabur. Aku tidak bisa menyusul kalian, kata Su Xiao sambil tersenyum. Sambil berkata demikian, Su Xiao juga mengeluarkan kartu aksi khusus Biro Keamanan Nasional miliknya. Bab 320. Seseorang mengambil surat keterangan Su Xiao, dan setelah melihatnya, sikapnya terhadap Su Xiao jauh lebih baik. Lagi pula, mereka hanya perlu berhati-hati ketika ragu dengan identitas Su Xiao, tetapi sekarang setelah mereka memastikan identitas Su Xiao, hal itu tidak perlu dilakukan. Kakak Su baru saja berkelahi dengan kita, tanya salah satu dari mereka sambil tersenyum pada Sue. Meskipun mereka tidak mengenal Su Xiao, mereka masih sangat muda saat melihatnya. Dengan surat keterangan dari Biro Keamanan Nasional, mereka masih mengobrol dengannya. Baru saja bertemu vampir, tapi kekuatannya hampir sama denganku, ditambah keunggulan kecepatan, jadi aku tidak bisa menang. Aku bahkan tidak sengaja tertabraknya, tapi aku orangnya keras kepala, jadi aku baik-baik saja, kata Sue sambil tersenyum. Vampir. Kakak Su, apa kau tidak mengakui kesalahanmu? Meskipun tugas mereka adalah mencari tahu vampir yang memasuki ibu kota, tetap saja sulit dipercaya bertemu mereka di sini. Tidak, aku sudah pernah berurusan dengannya. Bagaimana mungkin aku melakukan kesalahan? Sue berkata kepada mereka sambil tersenyum. Kalau kalian bisa datang 2 menit lebih awal, kalian boleh bertemu dengannya, tapi mereka hanya sedikit terlambat dan orang itu sudah kabur. Tapi itu tidak masalah. Aku juga merasakan kekuatan orang itu. Dia seharusnya setara denganku. Satu-satunya kelebihannya adalah kecepatan. Harus kuakui, sebagai vampir, dia memang punya kelebihan dalam hal kecepatan. Sue berkata kepada mereka sambil tersenyum. Oh, sepertinya keberuntungan kita sedang buruk, yang seharusnya dianggap sebagai takdirnya, jadi kita tidak menunggu kedatangan kita. Petik 2. Tapi jangan khawatir. Kalau mereka bertemu kita lain kali, kita pastikan dia tidak pernah kembali.
Salah satu dari mereka berkata kepada Sue sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu kemana monster itu pergi. Bisakah kalian menunjukkan kemana kami harus pergi? Pria yang lain berkata kepada Sue sambil tersenyum. Ya, dia pergi ke sana, tapi aku ingin mengingatkan kalian bahwa dia sangat cepat. Kalian harus memperhatikan itu. Su Xiao menunjuk ke satu arah dan berkata kepada mereka. Setelah melihat ke arah yang ditunjuk Su Xiao, mereka langsung mengejar Su Xiao ke arah tersebut, mencoba melihat apakah mereka bisa menangkap Mike. Sayang sekali mereka tidak akan punya kesempatan ini sama sekali. Lagi pula, Mike sudah berjalan begitu lama. Jika dia terus berjalan secepat Michael, dia bisa meninggalkan ibu kota saat ini. Jadi, mengejar ketinggalan hanyalah angan-angan belaka. Dan kalaupun mereka berhasil, Su Xiao merasa mereka tidak bisa menangkap Mike. Bukannya Su Xiao meremehkan mereka. Tapi Su Xiao membuat perbandingan. Su Xiao berpikir, jika mereka berlatih, mereka mungkin bisa bersaing dengan diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak punya kecepatan sendiri. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Mike dalam hal kecepatan, apalagi mereka. Namun karena mereka ingin mencoba, Su Xiao tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, menangkap Mike adalah pilihan terbaik. Tiba-tiba, Su Xiao teringat Baisa. Lagi pula, Mike pasti akan meninggalkan sesuatu di tubuhnya. Tidak sulit untuk menjamin bahwa ia tidak akan melakukan hal yang sama pada Baisa. Setelah memikirkan hal ini, Su Xiao menelepon Baisa. Untungnya, begitu telepon tersambung, Berta langsung tersambung. Halo, ada apa? Tanya Berta di ujung telepon. Hati-hati. Jangan keluar 2 hari ini. Aku baru bertemu vampir itu sore ini. Dia datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri, tetapi hasilnya tidak memuaskan di tanganku, tetapi karena dia bisa menemukanku, dia mungkin juga bisa menemukanmu. Jadi sebelum dia pergi dan tertangkap, kuharap kau tidak pergi ke Gedung Putih. Lagi pula, dia jelas tidak berani main-main di Gedung Putih, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Baiklah, jangan khawatir. Aku mengerti, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Baisa tahu ia tak bisa membantu Su Xiao, jadi satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah tidak mengganggu Su Xiao. Karena Su Xiao sudah membuat pengaturan, ia hanya perlu mematuhinya. Baiklah, jangan khawatir. Ini ibu kota. Petugas Biro Keamanan Nasional akan segera menemukan vampir itu, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Su Xiao tahu karakter Baisa. Lebih sulit bagi Baisa untuk diam di tempat yang tenang daripada membunuhnya. Jadi Su Xiao hanya bisa menghibur dan menenangkan Baisa, tetapi jika ia tahu apa yang dipikirkan Baisa, ia mungkin tidak akan berpikir demikian. Setelah itu, Su Xiao menutup telepon. Setelah itu, Su Xiao kembali ke Imperial KTV, salah satu tempat paling makmur di Beijing. Karena pertempuran tadi malam, mereka tidak beroperasi di sini. Ini akan menjadi tempat peristirahatan Su Xiao malam ini. Lagi pula, geng hijau benar-benar menunggu banyak sampah di sini. Meskipun telah mendapatkan banyak hal dari kekuatan Liang di masa lalu, masih tidak mudah untuk membuat bar KTV ini kembali beroperasi normal sekaligus. Setelah tiba di Istana Kekaisaran, Su Xiao mendapati Wang Qiang dan yang lainnya telah kembali. Nah, apakah semuanya sudah selesai? Su Xiao bertanya kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Bos, mengapa Anda di sini? Letakkan saja, semuanya sudah diatur, tetapi kali ini lebih banyak orang yang terluka dan berkorban, jadi tidak begitu cepat untuk melakukannya sekaligus. Wang Qiang menatap Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, perhatikan saja sendiri. Ngomong-ngomong, kami adalah ibu kota baru Qingbang, dan ibu kota ini berbeda dari kota-kota lain dalam hal kekuatan, jadi saya ingin memanfaatkan bar dan KTV yang belum dibuka ini. Saat kita membuka usaha, kita akan mengadakan acara pemotongan pita. Sekaligus, kita akan mengundang semua kekuatan di ibu kota. Mari kita saling mengenal. Lagi pula, kita harus berurusan dengan mereka di ibu kota, jadi kita harus mengurus hubungan satu sama lain. Su berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Bos, Anda bisa memutuskan. Kita baru saja menduduki ibu kota. Akankah mereka kembali? Wang Qiang menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula, jika kegiatan dimulai saat itu, tetapi tidak ada yang datang, geng hijau tidak akan bisa berakhir. Jangan khawatir. Aku akan menemukan caranya. Sekarang aku mengatakan ini agar Anda bersiap. Lagi pula, karena kita akan mengumumkan bahwa geng Qing akan resmi mengambil alih ibu kota, kita tidak boleh picik. Su berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Baiklah, bos, jangan khawatir. Aku akan mengaturnya. Wang Qiang berkata setelah mendengarkan Su Xiao. Baiklah, jika Anda melihat hari apa yang baik besok, kita akan mengaturnya untuk hari itu. Soal menghubungi keluarga-keluarga besar itu, kau tak perlu khawatir. Kau hanya perlu mengirim undangan. Kurasa mereka akan kembali.
Ibu kota ini begitu besar dan ada begitu banyak keluarga sehingga kita tidak bisa berteman dengan semua keluarga. Kita bisa memanfaatkan ini untuk melihat keluarga mana yang layak kita tangani dengan baik, dan keluarga mana yang perlu kita ajak bicara manusia dan hantu. Su tersenyum pada Wang Qiang dan berkata, "Baik, bos, jangan khawatir. Aku sudah tahu. Soal hari-hari baik, awalnya kami berencana untuk memulai bisnis lusa. Lagi pula, lusa adalah hari baik untukmu." Petik 2. Tapi karena bos punya pengaturan seperti itu, kita bisa menunda jam kerja. Wang Qiang memikirkannya dan membicarakannya. Tidak, kita bisa melakukannya lusa. Kurasa cukup bagimu untuk bekerja di ladang selama 1 hari. Soal undangan atau semacamnya, kau tinggal menyiapkan undangannya dan aku akan datang sendiri. Lagi pula, mereka semua keluarga besar yang berakar kuat di ibu kota. Kepentingan utama mereka adalah muka. Selama aku cukup memberi mereka muka, aku yakin mereka tidak akan datang. Jika mereka datang, mereka akan menaruh dendam pada geng hijau kita. Su Xiaoxiang mengatur pertemuan dengan Wang Qiang. Ya, bos, masih pagi. Aku akan pergi dan menyiapkan undangannya dulu. Lagi pula, seperti katamu, kita tidak boleh terlalu jahat. Aku akan menyiapkan undangannya dulu. Kau bisa menggunakannya besok, bos. Soal tempat, aku akan mengurusnya. Wang Qiang menepuk dadanya dan berkata kepada Su Xiao. Baiklah, silakan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Tiger? Kenapa kau tidak menemuinya? Kita minta dia mengurusnya bersamamu. Lagi pula, aku akan menyerahkan urusan ibu kota padanya nanti. Su Xiao berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Bos, Huda sedang keluar. Pasukan Ouyang dari keluarga Ouyang baru saja mengirim seseorang untuk mengajak Huda keluar minum. Wang Qiang menjelaskan kepada Su Xiao. Oh, pasukan Ouyang. Baiklah, begitu. Turun dan bantu. Jika kalian tidak punya cukup orang, kalian bisa mencari orang untuk membantu kalian. Su Xiao melambaikan tangan kepada Wang Qiang untuk mempersilakannya pergi. Setelah Wang Qiang turun, Su Xiao mulai menelepon beberapa wanitanya. Setelah menelepon, Su Xiao menyadari bahwa hari sudah larut. Ia tidak tahu sudah lewat pukul 9. Su Xiao tiba-tiba merasa sedikit lapar, lalu teringat bahwa ia belum makan malam tadi. Su Xiao keluar untuk makan lagi, lalu kembali ke KTV Kekaisaran. Setelah kembali ke KTV, Su Xiao tidak terburu-buru tidur, tetapi memikirkan arah masa depan King Bang di dalam hatinya. Karena sekarang geng pemuda telah menduduki 5 kota, Su Xiao tidak menyangka bahwa secara tidak sadar pengaruh geng pemuda telah meluas ke langkah ini. Pada saat yang sama, Su Xiao juga memahami bahwa geng hijau saat ini masih terlalu lemah. King Gang di keempat kota itu 1 lawan 1 di ibu kota, dan saya mampu bertahan hidup. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari klub tertinggi pada akhirnya, geng King mungkin telah ditelan sekarang. Su Xiao tahu apa yang melatih sekelompok anggota Gua Serigala. Lagi pula, setelah kunjungan ke ibu kota ini, Su Xiaocai tahu bahwa dia akan menjadi seorang gangster. Dibandingkan dengan ibu kota, bekas kota K dan kota S masih terlalu miskin. Jika tidak terlalu banyak keberuntungan di dalamnya, Su Xiao tahu bahwa kali ini dia benar-benar akan terbalik di selokan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.